Kau berani jangan lari. Bojinyan kena guna-guna cinta. Seumur hidup dia cuma bisa mencintai satu wanita. Kalau tidak, dia akan keracunan sampai mati. Masih mau lari? Orang yang disiapkan tuan ketiga sudah menunggu. Tak lama lagi. Dia akan jadi boneka di tangan tuan ketiga. Kamu siapa? Kalau tak mau mati, diam. Anak itu kena obat, takkan lari jauh. Cari terus. Hidup pribadinya berantakan, semalam bersama pria misterius di hotel. Karena hal ini, sekarang para mitra kerja pada ribut minta batalkan kontrak. Kau mempermalukanku. Awalnya mau memberimu obat. Biar jadi kenyataan, malah kabur dengan pria. Demi harta keluarga Kiao. Ditelanjangi pun tak apa. Direktur, Nyonya, aku ada ide. Cukup keluarkan pernyataan, bilang pria semalam itu adalah aku. Aku nikahi nona besar, reputasi bisa diselamatkan. Aku sudah hamil, kau masih mau menikahiku? Nona besar, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Jika kau ingin pertahankan bayi itu, akan kanggap sebagai anakku sendiri. Baik, kita menikah. Mama, aku bantu ya. Pelen. Hau-hau, sakit tidak? Dasar anak haram, ada ibu tak ada bapak. Jangan mengganggu di sini. Bu, hau-hau masih anak-anak. Masa dipukul begitu? Dia makan gratis di rumah kita bertahun-tahun, kenapa tak boleh dipukul? Kalau tak mau dipukul, cepat ambilkan air cuci kaki untuk Lina. Lina, makan anggur. Terima kasih, Tante. Aduh, perutku terlalu besar, sulit membungkuk. Tak dengar keponakanku bicara? Cepat cuci kakinya. Bu, aku ini menantumu. Suruhku cuci kaki orang luar, pantaskah? Sayang, ibuku membesarkanku sendirian tidak mudah. Lina sepupuku, lagi hamil pula. Sabarlah sedikit. Sayang, masa kau? Dulu one night stand, sampai hamil dengan pria tak jelas. Kalau bukan anakku yang menerima, kau sudah ditenggelamkan. Kalau hari ini tak cuci kaki Lina, akan kubunuh anak haram ini. Ibu, jangan pukul dia, aku yang cuci. Mama, hau-hau tidak sakit. Jangan cuci kaki wanita jahat ini. Aduh, tiba-tiba kakiku terpeleset. Yo Lina, kamu jangan terlalu. Berani berteriak-teriak di rumah lu. Kamu pikir kamu masih putri keluarga Kiao? Hal kecil seperti ini sampai membuat ibu marah. Kamu semakin tidak mengerti. Pergi. Ini salah mama yang mencelakanmu. Setiap kali menemukan bintang baru, berikan nomor padanya sebagai namanya. Misalnya bintang kecil 325. Kenapa sekali? Mama, aku tidak enak badan. Hau-hau yang baik, mama sekarang cari ayah. Minta dia antar kamu ke rumah sakit. Sayang, sampai kapan lagi aku harus menunggu? Sayang. Yang paling penting dari Kiao Group, saham tersembunyi dan kunci brankas. Masih di tangan Kiawan, aku harus dapatkan keduanya. Baru bisa mewarisi Kiao Group dengan sah. Kamu sabar lagi. Aku bisa menunggu, tapi anak kita tidak bisa. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada Kiaoan? Mana mungkin aku tertarik pada wanita jalang seperti Kiawan. Aku sama sekali tidak menyentuhnya, tenang saja. Racun lambat yang kuberi pada si bodoh itu hampir bereaksi. Saat dia mati keracunan, kamu akan menjadi istri Presiden Kiao Group yang sebenarnya. Lu Mingyo, selama ini aku sudah baik padamu. Tak kusangka kamu malah ingin membunuhku. Siapa? Mama, kita mau kemana? Hau-hau jangan takut, mama di sini. Tahan Jia. Lu Mingyo, demi hubungan suami istri kita selama ini, aku berikan barangnya, kamu lepaskan aku dan Hau-hau. Xiao Group ikan Kwampel. Kamu dan anak haram ini, tenanglah di perjalanan.
Mama tolong aku. Hau-hau. Mama mimpi buruk ya? Hau-hau lindungi Mama, usir monster kecil. Hau-hau. Kamu baik saja, itu yang penting. Diketahui Presiden Kiao Group, Kiawan, sudah koma selama beberapa hari, suaminya Lu Mingyo akan mengadakan rapat Dewan Direksi hari ini, mengumumkan pengambil alihan posisi Presiden Kiao. Aku terlahir kembali setahun yang lalu. Lu Mingyo, di kehidupan sebelumnya kau menghinaku, menyakitiku, membunuhku, bahkan akhirnya Hau-hau juga kau bunuh dengan kejam. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bos Lu sudah memerintahkan selama rapat Dewan berlangsung, harus mengawasi Kiaoan dengan baik. Hau-hau, ibu sekarang akan mengambil kembali. Yang menjadi hakku, kamu tunggu ibu dengan baik ya. Mama juga harus baik-baik ya. Hijar. Sana, pergi. Maaf ya, aku tadi. Berani mendekati wanitaku seperti ini, kamu yang pertama. Aku bilang Pak. Kamu jangan terlalu narsis deh. Di kartu ini ada 500.000, anggap saja ganti rugi untuk ciuman tadi. Lebihnya sebagai balas budi atas pertolonganmu. Tuan muda, kan kamu alergi terhadap wanita. Sekali sentuh langsung bentol-bentol merah. Tapi tadi gadis ini menyentuhmu, kamu malah tidak apa-apa. Aku tidak hanya tidak bentol-bentol. Bahkan racun dalam tubuhku berkurang, dalam 1 menit. Aku ingin tahu semua informasinya. Semuanya, dokter bilang kondisi Kiawan rumit. Untuk sementara tidak mungkin sadar. Sebagai suami Kiawan, aku yang paling cocok mengambil alih posisi Presiden Kiao. Kiao selalu diatur oleh Bos Lu. Mengambil alih posisi presiden cukup masuk akal, tapi Kiao tidak pernah ada presiden dari luar. Bos Lu adalah menantu keluarga Kiao. Seharusnya tidak dianggap orang luar. Kakak Mingyo membuat keputusan ini. Juga untuk kepentingan perusahaan, kakak ipar pasti tahu. Pasti juga setuju. Ayo kita voting dengan mengangkat tangan. Oke, suara mayoritas, aku umumkan mulai hari ini. Aku akan menjabat sebagai Presiden Grup Kiao. Tunggu. Posisi Presiden Kiao. Bukan sembarang orang bisa duduk seenaknya. Kiawan, kenapa kamu datang? Melihatku berdiri dengan baik, sangat kecewa ya? Istriku, dokter bilang kamu koma karena gangguan saraf. Tidak cocok lagi menjabat sebagai presiden. Aku melakukan ini untuk membantumu meringankan beban. Siapa bilang saya gangguan saraf? Semuanya? Ini laporan medis saya, semua indikator normal. Saya bisa menjabat. Bos Kiao sehat kembali, syukur. Presiden Grup Kiao. Memang harus marga Kiao baru sah. Kiaoan, jangan kira bawa laporan palsu. Bisa menipu di sini, semuanya. Laporan di tangan saya ini yang asli. Dokter diagnosis saraf otak Kiaoan rusak. Serius ganggu kognisi, tidak cocok jadi presiden. Sayang, kenapa kamu palsukan laporan? Walaupun tidak peduli kesehatan sendiri, harusnya pikirkan kepentingan perusahaan. Bos Kiao harus kasih penjelasan. Kognisi dan penilaian dasar saja terganggu. Mana bisa kami percaya kamu kelola perusahaan? Demi nafsu pribadi. Abaikan kepentingan pemegang saham. Orang seperti ini tidak layak jadi presiden. Kalau semua keberatan dengan hasil pemeriksaan saya, lebih baik panggil dokter periksa saya di sini. Kalau saya palsukan laporan, saya mengundurkan diri. Pemeriksaan akan ungkap dia racuni saya. Tidak periksa berarti akui laporan saya asli. Lu Mingyo, jangan mengecewakan saya. Tidak boleh. Kakak, apa yang kamu lakukan? Laporannya jelas. Cahem. Sayang, saya percaya laporanmu. Pasti asli. Lina masih muda belum paham. Engkau mangsa brengit. Kamu sebagai kakak ipar. Jangan terlalu perhitungan. Main-main pembodohan moral, layak. Dia hanya gerakan bibir. Saya hampir dituduh gila. Bisakah ini dimaafkan hanya dengan bilang, masih muda? Mari, cepat berlutut minta maaf pada kakak ipar. Suruh saya minta maaf? Lebih baik mati. Kamu tidak dengar perkataan saya? Kalau berani gagalkan rencanaku, jangan salahkan saya. Kakak ipar, saya salah, maafkan saya. Saya sudah minta maaf, kenapa pukul saya? Kamu bersalah harus minta maaf. Tapi siapa bilang setelah minta maaf? Saya harus memaafkanmu?
Berani main-main dengan saya? Kamu selidiki laporan medis saya tanpa izin. Langgar privasi saya. Hanya dengan ini, saya bisa masukkan kamu ke penjara. Kedepannya, siapa yang berani sebarkan rumor di perusahaan? Jangan harap saya beri ampun. Istri Lina sudah minta maaf. Buat hal kecil begini, sampai bikin perusahaan berantakan, nggak worth it. Kamu baru sembuh, mending pulang istirahat dulu. Urusan perusahaan biar aku yang urus. Hei orang, antar nyonya pulang. Ini grup Kiao. Kalian harus tahu siapa bos kalian sebenarnya. Aku kasih tahu sekarang. Siapa yang mau posisi CEO grup Kiao? Boleh saja. Sujud nyembah, anggap aku ibu, ganti marga Kiao. Xiaoan, udah cukup nggak sikap kekanak-kanakanmu? Ini kantor, bukan tempatmu main-main. Kalau masih anggap aku suamimu, dengerin aku, minggat sekarang juga. Gak punya kaca, pipis punya kan? Intiplah diri sendiri, siapa kau? Aku senang. Baru boleh berdiri di sini. Kalau aku gak senang, kau cuma anjing peliharaan Kiaoan. Kemampuan bos lu makan nasi basi. Bener-bener bikin geleng kepala. Dia kok bisa nyampe sini? Siapa kau? Ini grup Kiao, siapa yang izinin masuk? Saya Bojinian. Dari keluarga Bo, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Demi posisi kepala keluarga Bo, pamannya sendiri sampai bangkrut. Raja neraka hidup ini, mau apa di grup Kiao? Aku baru aja beli 10% saham grup Kiao. Ikut rapat direksi, cukup kan? Tentu cukup. Aku CEO grup Kiao, Kiaoan. Senang bertemu. Aku beneran gak alergi sama wanita ini. Kayaknya ingatan bos Kiao. Emang payah ya? Kakak Bo, tadi di mobil aku salah. Aku minta maaf. Tapi hari ini aku harus ambil alih grup Kiao. Bisa nggak kasih keringanan? Saudari ipar, soalnya kakak bos sudah datang. Mending kita jangan ganggu mereka urusan bisnis. Ayo pulang dulu. Sebagai CEO grup Kiao, aku berhak ikut rapat direksi. Lain hal denganmu, nggak punya saham maupun jabatan. Orang luar macam apa berani ada di sini? Hei orang, usir dia. Kiawan, tadi Lina mungkin udah sakitin kamu. Tapi tindakanmu ini keterlaluan banget. Sejak kapan? Grup Kiao jadi tempat bermain perasaan? Luminyo, kalau kamu kasihan sama dia, kamu bisa ikut dia pulang dan bicara soal hubungan baik. Bos Kiao, waktuku sangat berharga. Jangan buang waktu dengan orang-orang seperti ini. Sekarang langsung ke intinya, aku umumkan mulai hari ini. Semua urusan grup Kiao akan sepenuhnya di bawah kendaliku. Proyek Teluk Shallow akan langsung aku tangani. Kiawan, aku manajer departemen proyek. Teluk Shallow selalu aku yang urus. Atas dasar apa kamu ikut campur? Oh iya, hampir lupa memberitahumu. Mulai besok, kamu lapor ke departemen logistik. Ada yang masih keberatan? Tidak. Kalau begitu, rapat selesai. Wanita ini benar-benar menarik. Kak Mingzhou, dasar Kiaoan sialan. Dulu kan selalu nurut padamu. Kenapa tiba-tiba berubah seperti orang lain, ya? Jangan-jangan dia tahu soal racun yang kamu berikan? Tidak mungkin. Aku yang urus sendiri, dia pasti tidak tahu. Jangan-jangan dia ingin mengusir kita. Dari grup Kiao dan menguasainya sendiri? Sudah 5 tahun aku merencanakan ini, grup Kiao. Harus jadi milikku. Siapkan, malam ini di KTV Royal. Kita adakan pesta syukuran untuk Kiawan. Semua karyawan wajib hadir. Sepertinya ini pesta jebakan. Sayang, lihat, semua datang merayakan kesembuhanmu. Ayo kita minum bersama mereka. Semuanya. Aku baru sembuh, hari ini minum air saja. Tidak apa-apa kan? Bos Chow benar. Kesehatan yang paling penting. Bos Chow, aku mana mentakmu. Air ini ada masalah. Sudah tahu kamu tidak akan minum, kami siapkan sesuatu. Jadi obatnya ada di gelas. Sayang, kamu tidak enak badan, aku antar kamu istirahat. Semua bersenang-senang, semua biaya aku yang tanggung. Luminyo, kamu mau bawa aku kemana?
Masih ingat perjanjian pernikahan ini? Di sini jelas tertulis, sekali kamu selingkuh, kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu mau apa? Ini 3 orang, aku pilih dengan sangat hati-hati. IZ Mei D punya segalanya, nikmatilah. Lu Minyo, kau brengsek. Jangan main-main, dapat hahaha. Sudah lama tidak bertemu gadis secantik ini. Aku sudah tidak sabar, sebentar lagi. Aku akan membuatmu sangat senang. Ini melanggar hukum, tidak takut aku laporkan polisi? Aku sarankan kau tenang, kalau begitu. Nanti kami bisa membuatmu lebih senang, ayo. Aku CEO Kiao Group, kekayaanku miliaran. Berapa dia bayar? Aku gandakan. Bos, wanita ini sepertinya benar CEO Kiao Group. Kita ambil dulu uangnya. Nanti aku minta uang dari bos tua itu. Kita dapat untung besar, hahaha. Bos, aduh bos, kau berdarah. Sayang, berani mempermainkanku? Kejar. Hello. Apa? Orangnya hilang? Cepat cari Yan Gao. Obat yang kukembangkan hanya bisa menahan racun dalam tubuhmu sementara. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, harus temukan orang yang meracunimu 5 tahun lalu. Sejak Sanye bangkrut dan masuk penjara. Orang-orang itu ada yang sembunyikan identitas, ada yang kabur ke luar negeri. Mencarinya seperti mencari jarum dalam jerami. Perintah, jika dalam sebulan tidak ada petunjuk, tidak perlu lagi tinggal di Bogrok. Ya. Hari ini, gali tanah sedalam 3 meter. Harus temukan wanita ini, Kiao An. Boda Xiao. Aku diracuni, bisakah kau bawa aku ke rumah sakit? Bos Kiao, mainan merayu terlalu sering bisa berbahaya. Apa yang kau lakukan? Tidak mau bantu ya sudah. Tidak perlu sampai membunuhku, kan? Beri darah bisa meredakan efek racun sementara. Bersikap suci di depanku, ketemu pria tampan. Langsung dekat. Serang. Sembunyi. Boda Xiao, kumohon bawa aku pergi dari sini. Nanti aku akan membalas budi. Aku bisa bantu, tapi kau harus beri proyek Yan Suiwan. Kau memanfaatkan situasi, masih gentleman? Aku pedagang, hanya cari keuntungan. Tidak peduli moral. Baiklah. Lagi pula nama Kiao An sudah jelek. Jika Boda Xiao tidak keberatan, kita berdua akan jadi berita dengan berpegangan tangan. Cepat foto, ambil foto memalukan pasangan mesum ini untukku. Ambil foto memalukan pasangan mesum ini untukku. Kiawan, besok berita perselingkuhanmu akan tersebar luas saat itu. Kau tinggal menunggu untuk diusir dengan tangan kosong. Keluarga Kiao segera menjadi milikku. Bajingan, lepaskan aku. Berani-beraninya kau menggigitku. Dasar bajingan, menggigitmu saja sudah lumayan. Kalau aku tidak salah ingat, kau yang menciumku duluan kan? Terus apa? Lagi pula bukankah kau sudah balas menciumku? Xiaoan, pelacur, di depan suamimu sendiri. Masih berani bermesraan dengan pria hidung belang ini. Tuan Bo, sekarang kita berdua. Sudah jadi satu paket, bantuan ini. Kau harus bantu, mau tidak mau. Sepupu, tak kau sangka tidak hanya berani selingkuh, tapi juga berani memukul orang. Ini melanggar hukum. Sudah kukatakan kau harus banyak baca, kalian memberiku obat. Mengajak orang-orang sakit ini, ingin mencelakaku. Aku mencari pria tampan untuk bantu, ini hanya bisa disebut pertahanan darurat. Dasar wanita tak tahu malu, di sini banyak saksi dan bukti. Masih mau mengelak? Kalau soal tak tahu malu, kau dan Yolina. Di depan mataku, soal tak tahu malu, kaulah rajanya. Kau tidak bisa karena perselingkuhanmu ketahuan. Kau juga memfitnahku dan kakak Minyo. Xiaoan, tidak ada yang akan percaya pada wanita yang berselingkuh. Kau dan pria tampan ini, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Serang. Aku Bojinian hidup selama ini.
Berani menghinaku, kau yang pertama. Tuan Bo, ini semua salah paham. Aku kira kau adalah milik Kiawan. Salah paham, Lu Mingyo. Barusan kau berani mengancam akan membunuhku dan Tuan Bo. Saksi dan bukti ada semua, masih mau cari alasan? Xiaowan, kau lisik, sengaja mempermainkanku. Tuan Bo, kau dijuluki Raja Kematian Jiang Cheng. Ini jelas tidak menghargaimu, bisa kau terima. Aku saja tidak tahan. Wanita ini cukup pintar, memakai namaku untuk menakut-nakuti. Jelas ingin memanfaatkanku. Membantunya melawan Lu Mingyo. Mingyo, kalau tidak bertindak hari ini, nanti mungkin tidak ada kesempatan lagi. Lebih baik, bunuh saja dia sekalian. Tuan Bo, ini urusan rumah tanggaku dengan Kiawan. Asal Tuan tidak ikut campur, aku jamin. Urusan Tuan yang main serong dengan Kiawan tidak akan bocor sepatah kata pun. Kalau aku tetap ikut campur. Lalu apa? Kalau Tuan Bo tidak mau berbaik-baik, maaf terpaksa kami melawan. Tangkap mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak. Rupanya kau sudah siap dari awal, tadi masih menipuku. Kalau aku bilang dari awal, mana bisa melihat pertunjukan bagus ini? Tuan Bo, apa Tuan yakin mau melawanku demi Kiawan? Wanita jalang ini? Apa yang kulakukan? Tidak perlu dikomentari oleh seekor anjing. Tuan Bo, jangan lupa, aku masih punya kartu as. Kalau pinter, cepat serahkan Kiawan. Atau foto mesra kalian akan kubeberkan. Tuan bisa menunggu kehancuran reputasi. Kartu as yang sudah terbuka tidak bisa disebut kartu as lagi. Mereka melanggar hak citraku, semua foto harus dimusnahkan. Siap. Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Aku direktur keluarga Kiao. Berani kalian menyentuhku? Tuan muda, semua sudah kooperatif, dengan sukarela menyerahkan semuanya. Hari ini aku dapat kabar. Bos Kiao dikhianati orang. Sebagai mitra, aku datang membantu. Semua harus tahu harus bilang apa. Aku akan melaporkan kalian. Meski foto sudah dihapus, lalu apa? Jangan pikir dengan uang dan kekuasaan, kalian bisa semena-mena. Laporkan saja. Kau punya bukti? Kau bisa menang melawan tim pengacara keluarga Kiao? Mereka semua orangku. Mereka semua bisa membuktikan kau berselingkuh. Tunggu saja kau diusir tanpa sepeser pun. Lu Mingyo. Haruskah kau bertindak sekejam ini? Kenapa Kiawan sudah takut? Ku beritahu, sudah terlambat. Kalian disuruh Lu Mingyo memfitnahku. Kalau aku jadi kalian, siapa yang berani mengoceh di luar? Akan kukirim ke penjara dengan tuduhan sebagai kaki tangan. Sudah paham semua? Paham. Satu wanita saja bikin kalian ciut nyali? Dasar sampah. Kau pengan. Kalian semua sudah dibayar. Kalau satu keluarga Kiao tidak cukup, tambahkan keluarga Bo. Hentikan mereka. Bos Kiao, kami salah. Berikan kami kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tenang, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Bava Jia. Ya, Kakak ipar, kakak laki-laki sudah menyadari kesalahannya. Dia hanya terlalu mencintaimu, jadi dia terlalu terburu-buru. Melakukan hal seperti ini, pulanglah bersama kami. Aku pasti akan membuatnya menjelaskan dengan baik padamu. Jelaskan? Baiklah. Kalian memberiku obat, mencari orang yang sakit untuk mencelakanku. Merencanakan untuk merebut harta Kiao, semua tuduhan ini. Simpan saja untuk dijelaskan perlahan kepada polisi. Kiawan, kita suami istri hanya bertengkar kecil. Tidak perlu merepotkan polisi, asal kau pulang dengan baik bersamaku. Aku berjanji di masa depan pasti. Lu Mingyo, hari-hari baik kalian sudah berakhir, sisa hidup kalian. Habislah di penjara untuk merenung. Kiawan, kau si imut. Aku tidak mau masuk penjara. Kiaoan. Seseorang, bawa ke rumah sakit. Sejak kejadian 5 tahun yang lalu, aku alergi terhadap semua wanita. Tapi kenapa kontak dengan Kiawan tidak apa-apa? Apakah? Kak Yan, kenapa kau memanggilku buru-buru? Aku tidak hanya tidak alergi padanya, tapi juga bisa meredakan gejala keracunanku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah 5 tahun aku meneliti, belum bisa menemukan penawarnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Semua ini kebetulan. Apa? Kiawan sudah bersuami. Kau. Aku memanggilmu bukan untuk mendengar gosip. Kak Yan, jika memang ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bisa menekan racunmu, tunggu aku pulang untuk menelitinya. Mungkin lain kali bisa membuat penawarnya. Jangan beritahu siapapun. Kak Yan tenang, baik itu soal racun atau ciuman. Aku pasti akan tutup mulut. Penjahat, berani-beraninya menyakiti ibuku. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian anak muda, harus bisa mengontrol diri. Pacar kamu kan sudah tidak sehat. Ibu, pacar si penjahat ini?
Bukan, kenapa kau mendorongku? Dokter, apalagi yang perlu diperhatikan untuk pasien ini? Mari kita bicara perlahan di ruangan Anda. Kakak Bo, terima kasih untuk kejadian tadi malam. Hanya terima kasih? Apa kau lupa sesuatu? Tadi malam aku memang memaksakan ciuman padamu, tapi kamu juga membalasnya kan? Kita sudah square satu sama lain. Coba kamu pikir baik-baik, benarkah kita sudah square? Maaf, aku telah memanfaatkanmu. Aku dan Luminyo menikah secara kontrak 5 tahun lalu. Kami sepakat tidak saling ikut campur setelah menikah, tapi begitu bercerai, aku harus pergi dengan tangan kosong. Perusahaan Kiao adalah jerih payah orang tuaku, karena itu aku. Tadi malam dia mencarimu untuk memaksamu bercerai. Kakak Bo, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kamu bantu aku usir Luminyo dari perusahaan Kiao. Proyek Teluk Shallow, kita kerjasama untuk menang bersama. Jahat banget sih, berani-beraninya ganggu mama. Bisnis tidak boleh dibicarakan seperti ini. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus menerima satu syarat dariku. Kakak Bo, aku belum bercerai sekarang. Jika syaratnya tentang hal itu, maka... Maka apa? Ah sudahlah, anggap saja digigit anjing. Kamu terlihat kecewa ya? Tenang saja. Aku tidak tertarik padamu. Aku bisa membantumu mempertahankan perusahaan Kiao sebagai syaratnya. Sebelum aku membatalkan perjanjian denganmu, kamu harus siap kapan saja dipanggil. Apa yang kusuruh, harus kamu lakukan. Kamu yakin tidak akan menyesal? Aku tahu apa yang kuinginkan, tidak akan menyesal. Justru Kakak Bo, aku harap kamu menepati janji. Selidiki Kiawan dan Luminyo. Semua detail, aku ingin tahu semuanya. Hau-hau, kenapa kamu di sini? Mama, si jahat itu mengganggumu. Aku akan memukulnya untukmu sekarang, Hau-hau. Dia bukan orang jahat, dia teman Mama. Lain kali kalau ketemu, panggil dia paman ya, ngerti? Hau-hau, paman Liu akan mengantarmu sekolah. Mama akan menjemputmu pulang malam nanti, oke? Asisten Liu, maaf merepotkanmu. Jangan sungkan Nona, merawat Nyonya dan Tuan Kecil adalah kewajiban bawahan. Kiaoan, dasar perempuan bajingan. Kamu berani memasukkan Minyo ke penjara. Dia melakukan kejahatan, wajar masuk penjara. Kakak ipar. Kamu selingkuh, berpesta dengan pria lain, kakak ipar sudah sabar. Sekarang kamu malah bersama si pesina itu, mau memukulinya sampai mati. Sungguh hati yang kejam. Anakku yang malang. Kamu sudah bekerja keras bertahun-tahun. Dia ternyata pakai uangmu untuk nafkahin pria lain. Setiap hari aku dipukuli dan dimaki-maki. Bahkan nasi pun tak dikasih. Aduh, sekarang kamu pergi. Tinggalkan aku seorang nenek kesepian. Ya ampun, dasar orang tak tahu balas budi. Masalah apa sih antara suami istri? Dia malah masukkan orang ke penjara. Benar-benar hati wanita paling kejam. Kelihatannya cantik tapi ternyata wanita murahan. Jahat banget. Orang kayak gini yang pantas masuk penjara. Kamu ini perempuan, berani-beraninya mukul aku? Mulutmu suka mengadu domba. Emangnya nggak pantas dipukul? Kamu dan Luminyo kasih aku obat. Cari 3 pria berpenyakit mau celakain aku. Mau rebut harta Kiao. Cuma ini aja. Udah cukup buat dia tinggal di penjara seumur hidup. Kakak ipar, kakakmu nggak pernah merendahkanmu meski kamu bekas orang. Nafkahin kamu 5 tahun, tulus padamu. Kok bisa kamu permasalahin harta? Ayah bener. Harta keluarga Kiao apaan sih? Kamu kan udah nikah sama anakku. Berarti jadi harta keluarga lu? Jelasin dulu, bukan aku yang mau nikah sama anakmu. Tapi anakmu yang ngemis-ngemis mau masuk keluarga kaya. Secara logika, anakmu harusnya kasih mahar ke aku. Dasar perempuan tak tahu malu. Dulu kamu hamil sama pria lain. Kalau bukan anakku yang nerima, kamu dan anakmu udah lama dibuang ke sungai. 5 tahun ini, keluarga kamu hidup enak tapi jahat. Menyiksaku terus. Demi merebut harta Kiao. Mau racunin aku lagi. Siapa sih yang lebih tak tahu malu? Keluarga penghisap darah, jijik banget.
Lihat ayah kelakuan yang gemak-gemak. Di rumah pasti suka nindas orang. Mending sekeluarga dimasukin penjara, biar nggak ganggu orang. Kiaoan, hari ini kamu mau ganggu aku ya? Oak, aku bakal bunuh diri di rumah sakit, biar kamu senang. Tante, Yanggan. Kalau tante kenapa-kenapa, aku dan kakak ipar gimana? Nak, kamu dijebak istri sendiri sampai masuk penjara. Ibu nggak bisa selamatin kamu. Orang tua mengubur anak sendiri. Jangan nabrak tembok. Nabrak tembok belum tentu mati. Mending gorok leher aja, putusin arteri. Nggak sampai 5 menit, dijamin mati kaku. Oh, aku ngerti. Kalian takut mati nggak dikubur ya? Santai. Aku Kiaoan punya banyak duit. Asal kalian berani mati hari ini, aku jamin dikubur mewah. Aku ini mertuamu. Berani-beraninya ngomong begitu. Tolong deh, jangan sok tua mulu. Kalau kalian nggak mau mati, minggir cepat. Kalau nggak, gua bakal masukin kalian semua sekalian. Dasar si imut, hari ini gua bakal ngajarin lo pelajaran. Bujinian, kok lo bisa dateng? Lo udah tanda tangan kontrak gua, jadi lo orang gua. Tanpa izin gua, siapa yang berani sentuh lo? Tante, kita nggak boleh lawan cowok ini. Mending kita pergi dulu. Ah, takut apa sih? Hei, akan nembaknya si Yao Kiao. Gua lihat dia cuma gigolo yang diembat Kiaoan. Bisa apa dia sih? Belum ada yang berani lancang kayak gini di depan gua. Ini kan urusan keluarga gua, biar gua yang urus sendiri. Chauen, gua udah foto lo mesra-mesraan sama si gigolo ini. Lo tunggu aja gua usir lo dari keluarga lu. Pergi dari keluarga lu? Yang harus pergi itu kalian. Bukan sekarang. Semua kartu bank keluarga lu minyo. Plus, semua properti disita kembali. Chauen, lo udah jadi babu di keluarga gua selama bertahun-tahun. Masih ada yang ingat. Lo dulu itu nona besar keluarga Kiao. Sebagai nona besar keluarga Kiao, apa kata gua masih didengerin? Kalian akan segera tahu. Hello. Apa? Kartu dibekuin? Tante, bank bilang kartu kita emang dibekuin. Disuruh bayar utang, gimana dong? Panggil dekan rumah sakit ini. Bilang aja, istri lu dizalimi di rumah sakit kalian. Gua mau dekan kasih penjelasan ke gua. Kiaoan, dekan rumah sakit ini. Teman lama gua. Gua cuma perlu satu kata. I sesuai Dekan Song. Usir kalian berdua dari sini. Gua ingat dekan rumah sakit ini Marga Song. Nah, takut kan? Gua VIP di sini, lo tunggu aja. Dekan Song bakal user kalian berdua. Gak tahu diri. Istri lu, angin apa yang bawa kamu ke sini? Bos lu bertanggung jawab atas Kiao dalam beberapa tahun terakhir. Banyak bantu saya. Ada perlu apa? Silakan perintahkan. Ini semua salah si Kiaoan ini. Dia bakalan diusir dari keluarga lu. Berani-beraninya korup harta keluarga lu. Dan satu lagi sama si gigolo ini mukulin gua. Kamu harus memberiku penjelasan. Berani berbuat onar di rumah sakit Bo, benar-benar keterlaluan. Tunang saja, lihat bagaimana aku menghajar kedua orang ini. Tuan muda, Kalau kamu begitu ingin menjadi anjing keluarga lu, maka jabatanmu sebagai direktur tidak perlu dipertahankan lagi. Tuan muda, aku salah. Aku telah dibodohi oleh kedua orang hina ini. Maafkan aku, Tuan muda. Maafkan aku. Kamu menyalahgunakan kekuasaan, memihak dan melanggar hukum. Sangat merusak reputasi grup Bo. Kamu dipecat. Tuan muda, maafkan aku. Sekarang giliran kalian. Zan muda Bo. Aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Anakku adalah Xiao Kiao. Tolong lihatlah wajah anakku. Dan wajah keluarga Kiao, maafkan kami kali ini. Bos Kiao. Kapan keluarga Kiao berganti marga lu? Keluarga Kiao selamanya hanya akan bermarga Kiao. Luminyo itu tidak lebih dari anjing peliharaanku, Kiaoan. Bos Bo, jangan sampai tertipu oleh penipu. Berani berbuat onar di wilayah Bo. Serat mereka keluar. Selamanya dilarang melangkah ke properti Bo. Zan muda Bo. Aku tidak menyangka mereka akan berbuat onar di rumah sakit sampai membebanimu. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kita memang punya jodoh. Hanya 2 hari aku sudah membantumu 4 kali. Kiaoan, aku mulai curiga. Apakah semua ini kebetulan atau takdir? Sudah. Beberapa hari ini ingat jangan sampai luka terkena air. Ketemu lagi nanti,
Jangan sampai kamu terlihat begitu compang-camping. Tuan muda, yang kamu suruh aku selidiki sudah ketemu. 5 tahun yang lalu. Xiao Jepang scandal one night stand. Kemudian bos Kiao yang tua muncul membenarkan. Orang yang one night stand dengan Kiawan adalah Lu Miu. Setelah itu mengadakan pernikahan untuk mereka berdua. Masalah ini pun tidak dibahas lagi. Sebelumnya mereka berdua disebut Romeo dan Juliet versi nyata. Tak disangka hanya dalam waktu 5 tahun, hubungan mereka hancur. Sampai harus berurusan di pengadilan. Aku dan Lu Minyo menikah dengan perjanjian 5 tahun lalu. Kesepakatan setelah menikah tidak saling mencampuri, tapi begitu bercerai. Aku harus pergi dengan anak kosong. Aku harus pergi dengan anak kosong. Jika benar menikah karena cinta, kenapa harus membuat pernikahan yang aneh seperti ini? Ada yang tidak beres, terus selidiki. Baik. Tante, selama si kecil ini ada di tangan kita, Kiaoan pasti akan menurut. Xiaoan, kalau kamu tahu apa yang baik, lepaskan Minyo sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak pada Kiao Hao. Si kecil ini. Nenek, jangan pukul aku. Mama tolong aku. Yang Meyu, jika ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh anakku. Tante, kamu bilang Kiaoan si kecil ini tiba-tiba berubah sikap dan bahkan mau bercerai dengan kakak Minyo. Apakah dia ingin memberikan seluruh harta keluarga Kiao kepada si kecil ini? Si kecil. Mau bercerai boleh, tapi harta keluarga Kiao 1 sen pun tidak boleh dibawa. Jangan berani menghina mamaku. Kamu si kecil, berani memukulku? Kiaoan, kamu bawa banyak pria liar ke sini. Apakah kamu mau memberontak? Hau-hau di mana? Siapa tahu dia di mana? Si kecil ya tetap si kecil. Sama sekali tidak punya sopan santun. Kiaoan, kamu anak kurang ajar. Aku ibumu. Berani memukulku? Kamu cari mati. Aku peringatkan kamu. Setelah ini kamu tidak akan tahu. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Kiaoan, jangan lupa. Anakmu masih di tangan kami. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Asalkan kamu melepaskan Mingzhou, aku akan melepaskan si anak haram itu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Membuatnya cacat seumur hidup. Kami punya banyak waktu untuk menunggumu. Yang menderita adalah anakmu. Aku setuju, serahkan anakku. Tidak bisa. Kamu bawa banyak orang ke sini. Siapa tahu kamu akan berkhianat. Lepaskan dulu kakak Minyo. Lepaskan Lu Minyo. Baik, Nona Kiao. Lu Minyo akan bebas hari ini. Cepat serahkan anakku. Aku janji akan melepaskannya, tapi bukan sekarang. Kamu memukulku hari ini, harus sujud minta maaf. Aku peringatkan, kalau berani memukul lagi, aku buat kamu seumur hidup tidak bisa bertemu si manis itu. Aku sudah kehilangan hal-hal sekali di kehidupan ini. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi. Aku sudah berlutut, kembalikan anakku. Dulu putri keluarga Kiao yang sombong. Sekarang jadi begini. Terus saja berlutut di sini. Tunggu sampai Minyo pulang. Baru aku akan melepaskannya. Nyonya tua. Si kecil hilang. Apa? Nona Chao. Nona Yo yang mengurung si kecil. Dia bahkan tidak memberi makan dan minum. Aku baru saja melihat si kecil. Begitu pintuku buka, si kecil langsung kabur. Nona Chao, kumohon maafkan aku. Nona besar, keluarga Lu kejam. Si kecil bisa lepas dari siksaan mereka, itu bukan hal buruk. Sekarang yang paling penting adalah menemukan si kecil. Perintah untuk menutup seluruh kota. Meski harus membongkar seluruh Jiangcheng, temukan Hau-Hau. Memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Biennya, suka menggoda dan tidak setia, anaknya. Juga si manis yang tidak patuh, suka kabur. Berani memukulku, tidak takut terkena petir? Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kalian semua, termasuk Lu Minyo, jangan harap bisa hidup. Wanita, tunggu anakku pulang, lihat bagaimana aku menghajarmu. Kamu tunggu saja sampai jadi gelandangan bersama si manis itu. Mulut mereka kotor, ajar mereka baik-baik. Siap. Anak durhaka memukul orang. Mercua. Cepat lihat. Bibi, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi. Nona besar, ada yang menemukan si kecil di mal. Kurung mereka, tidak boleh makan dan minum. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh dilepaskan.
Paman jahat. Ada orang jahat ingin menangkapku. Paman bisa bantu? Tuan muda, anak ini begini. Jangan-jangan diculik pedagang manusia? Periksa, sekalian antar ke kantor polisi. Siap, segera dilakukan. Oyono. Aku tidak mau. Aku mau ikut paman jahat. Nak kecil, kenapa panggilku paman jahat? Kamu pernah lihat aku sebelumnya? Aduh, aku keceplosan. Karena penjahat super di game itu. Sangat hebat. Paman juga sangat hebat. Makanya aku memanggilmu paman jahat. Berani berbohong di depanku. Liciknya anak ini. Mirip siapa ya? Kalau begitu, paman akan mengajakmu makan es krim. Ok. Seorang untuk menyiapkan pengumuman pencarian orang hilang. Siap. Enak tidak? Paman jahat, berani-beraninya kamu menyakiti ibuku. Aku akan menghajarmu. Aduh. Es krimnya jatuh. Maaf paman, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Paman, aku masih ingin makan es krim. Anak-anak hanya boleh makan 1 es krim sehari. Tapi kamu tadi sudah menyia-nyiakannya. Humph. Hau-hau, kamu di mana? Hau-hau, jangan sampai ada apa-apa ya. Hau-hau. Sudah menemukan Hau-hau? Terus cari, meski harus membongkar seluruh kota Jiangsheng. Kita harus menemukan Hau-hau. Paman bisa memberimu es krim lagi. Tapi kamu harus memberitahuku nama kamu dan orang tuamu. Bagaimana? Namaku Hau-hau. Aku tidak punya ayah. Sekarang sepertinya tidak berbohong. Tuan Bo, manajer mal mengatakan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Pengumuman pencarian orang hilang juga sudah disebarkan. Paman akan mengantarmu ke polisi. Hau-hau, aku ingin menunggu ibu di sini. Itu suara Hau-hau. Hau-hau. Brengsek, lepaskan anakku. Ibu, Hau-hau sangat merindukanmu. Mereka ingin menangkapku. Hau-hau takut. Jangan takut, jangan takut. Ibu di sini. Mulai sekarang tidak ada yang berani menyakitimu lagi, ya? Tuan Bo, kok bisa kamu? Kukira anak ini tiba-tiba berubah sikap. Ternyata belajar dari bos Kiao ya. Tuan Bo, aku sudah setuju bekerja sama denganmu. Kenapa kamu menculik anakku? Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Kalau ku bilang dia yang mendatangiku sendiri, percaya tidak? Tuan Bo, anakku baru saja diculik. Lalu muncul di sampingmu. Aku melihat sendiri tadi. Kamu ingin membawanya paksa. Apakah ini semua kebetulan? Bos Chow. Tuan Bo baru saja selesai memeriksa mal. Anak laki-laki itu langsung keluar dan memeluk Tuan Bo erat-erat. Tuan Bo akan menyuruhku untuk masang iklan pencarian orang hilang. Kalau tidak percaya, bisa tanya di meja depan. Mama, aku yang minta tolong Om. Dia juga traktir aku es krim. Dia orang baik. Zaman sekarang susah jadi orang baik. Tuan Bo. Chen Meiyu karena urusan Lu Mingzu. Mau menculik Hau-hau untuk mengancamku, aku baru lihat. Kukira kamu bekerja sama dengan mereka. Maaf, aku salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Bo, terima kasih sudah menyelamatkan Hau-hau. Aku sangat berterima kasih. Lain hari akan kudatangi untuk minta maaf. Ayo pulang. Hau-hau tidak mau pulang. Nenek mengurung Hau-hau di kamar gelap. Hao-hao. Katakan pada Mama, selain mengurungmu di kamar gelap. Mereka melakukan apa lagi? Mama jangan nangis. Hau-hau tidak sakit. Hau-hau masih kecil. Hidup di lingkungan seperti ini akan mempengaruhi pertumbuhannya. Hao-hao, hari ini ikut Mama ke rumah baru. Mulai sekarang tidak akan ada yang mengurungmu di kamar gelap lagi. Ayah, Hao-hao, dia bukan ayahmu, lepaskan. Dasar anak kecil, aku tidak punya anak sebesar kamu. Jangan salah bilang lagi. bisakah kamu jadi ayahku? Coba ceritakan pada Om, kenapa ingin aku jadi ayahmu? Karena ayahku tidak baik pada Mama. Dia selalu membantu nenek menyakiti Mama. Aku tidak ingin dia jadi ayahku. Kalau kamu ayahku, Mama tidak akan terus menangis. Kalau dilihat-lihat, anak kecil ini mirip aku waktu kecil. Tuan Bo, maaf merepotkanmu hari ini, namanya juga anak kecil. Ucapannya polos, jangan dipikirkan. Hao-hao, pulang. Hau-hau hari ini mengalami trauma. Kamu langsung membawanya pulang begitu saja. Ini akan mempengaruhi psikologisnya nanti. Hao-hao memang tidak pernah merasa kasih sayang ayahnya utuh, kalau karena kejadian hari ini. Malah memberinya trauma, terima kasih ingatannya Tuan Bo. Aku akan memanggil psikolog untuk konseling. Aku punya cara yang lebih baik. Biarkan aku jadi ayahnya sehari, menemani bermain seharian. Dengan begitu semua kenangan buruknya akan terlupakan. Ini tidak baik. Jangan lupa perjanjian kita, kamu tidak punya hak untuk menolak. Hau-hau, hari ini aku adalah ayahmu. Hore, aku punya ayah sekarang. Apa kalau kan? Lebih baik Hau-hau. Tentang citra orang tua yang benar.
Terima kasih. Barusan Hau Hau bilang dia tidak punya ayah. Apakah hubunganmu dengan Luminyo tidak baik? Bukan tidak baik, tapi lebih tepatnya permusuhan yang dalam. Aku tidak takut kamu menertawakanku, waktu muda aku tidak mengerti. Terlalu mementingkan hal-hal duniawi, sampai dia mengambil kesempatan. Tak disangka, malah membuat anakku ikut menderita. Kalau ada masalah seperti ini lagi, kamu bisa minta bantuanku. Kita adalah mitra, kamu memberiku proyek Teluk Shallow. Aku akan membantumu bercerai, setelah bercerai. Kamu dan Hau Hau tidak akan menderita lagi. Tenang saja. Masalah antara aku dan Luminyo tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Ayah, ibu, kalian sedang berbisik-bisik? Hau Hau, sudah larut, waktunya pulang. Hau Hau harus tidur. Tuan Bo, maaf merepotkanmu hari ini. Lain kali aku akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Mama, Papa tidak pulang bersama kita? Hau Hau, dia hanya ayah sementaramu. Bukan ayah yang sebenarnya, jadi tidak bisa pulang bersama kita. Anak muda sekarang, mainnya cukup berani ya. Hau Hau benar, ayah ibu, pulang bersama. Mana orangnya? Tadi kan masih di sini. Apa yang kamu lakukan diam-diam begini? Maaf, aku tidak sengaja. Ini semua karena kamu nafiku, aku jadi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Aku janji tidak akan terjadi lagi, ini semua karena kamu. Aku jadi. Kamu mau apa? Lihat baik-baik, ini baru namanya ciuman. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Kami sedang bermain game. Main game? Aku juga mau main. Tidak boleh. Kenapa ayah ibu boleh main game? Hau Hau tidak boleh? Karena biar ayah yang jelaskan, ibu mau mandi dulu. Game yang dimainkan ayah dan ibu hanya untuk orang dewasa. Kamu masih kecil, baru boleh main kalau sudah besar, mengerti? Ayah, Hau Hau menjadi. Anak baik. Kita harus tidur. Kita harus tidur. Heh, kamu yakin? Kamu. Maksudku, aku dan Hau Hau akan tidur. Tolong keluar. Mama, kamu sedang bermain dengan Papa? Permainan yang hanya untuk orang dewasa? Mama, wajahmu sangat merah. Mungkin karena suhu AC terlalu tinggi. Bos Kiao, tenang saja. Dingin akan datang dengan sendirinya. Mama, aku belum pernah tidur bersama Papa dan Mama. Malam ini bisakah aku tidur di antara Papa dan Mama? Hau Hau, sudah larut, waktunya tidur. Kiaoan, jangan lupa perjanjian kita. Papa dan Mama juga harus tidur dengan baik. Tidak boleh main permainan orang dewasa lagi. Kamu ini, ngajarin apa sih? Aku juga tidak menyangka Hau Hau bisa cepat paham. Hau Hau baru saja tertidur, jangan bangunkan dia. Melihat kamu begitu perhatian pada Hau Hau, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayo makan, Hau Hau masih dalam masa pertumbuhan. Sebentar lagi aku antar kalian pulang. Tidak usah repot, aku sudah telepon asisten Liu. Nanti dia yang jemput. Tunggu, Hau Hau alergi kacang. Tolong ambilkan itu. Maaf tuan, koki baru. Dia tidak tahu tamu kecil juga alergi selai kacang. Aku akan segera mengurusnya. Hau Hau juga alergi selai kacang. Kebetulan ya? Hau Hau bahkan alergi hanya dengan mencium bau kacang. Aku mungkin agak overreaksi, maaf ya. Alergi bisa serius, harus hati-hati. Hitung saja usia Hau Hau. Kiaoan dan Luminyo mungkin menikah karena kehamilan. Tapi mengapa keluarga Lu bersikap begitu buruk pada anak ini? Kakak, ada petunjuk tentang kejadian 5 tahun lalu. Kiaoan ternyata juga ada di hotel itu saat itu. Data ini akurat? Sebelumnya selalu ada yang menghalangi kami memverifikasi informasi. Data ini didapat dari orang yang tahu.
Bisa dipastikan Kiawan saat itu di Hotel Huangdu. Orang yang berselingkuh bukan Lu Minyo. Kiawan sebelumnya bilang dia dan Lu Minyo hanya pasangan kontrak. Hau Hau bahkan disebut anak haram oleh keluarga Lu. Apakah Hau Hau adalah anak kandungku? Terus selidiki. Ya, Kau ternyata di sini. Cepat bangun. Ini tempat anakku. Kalau otakmu bermasalah, pergilah ke dokter. Jangan menggangguku. Nak, waktu itu dia membawa sekelompok orang. Mereka memukuliku sampai tanganku patah. Dia bahkan bilang akan mengusir kita dari rumah. Perusahaan ini miliknya sendiri. Dia ingin kita jadi pengemis. Kiawan, Bibi sudah penuh luka. Masih mau mengelak? kau benar-benar memukul ibuku? Ya, mau apa lagi? Kau. Kiawan, kau sudah menikah ke keluarga Lu bertahun-tahun. Ibuku sudah berbuat baik sepenuhnya. Kau berani memukulnya? Tidak takut kena kutuk? Yang seharusnya takut adalah kalian. Tatapan dingin. Selama ini aku yang menafkahi kalian. Tapi kalian membalas budi dengan kejahatan. Memukul dan memarahi aku dan Hau Hau, bahkan memberiku obat. Ingin memaksaku keluar tanpa apa-apa, merampas harta Kiao. Bukti-bukti ini cukup untuk mengusir kalian dari Jiangcheng. Ming Zhao. Sekarang dia punya Bojinan sebagai pendukung. Terakhir di rumah sakit, kita kalah karena dia. Kiawan, kau pikir aku tidak punya rencana? Beberapa pria berpenyakit kotor itu akan mengaku semua tuduhan. Aku bersih. Sekarang kau tidak bisa menyentuhku, tapi aku punya bukti kau selingkuh dengan Bojinian. Kau pikir dia masih mau membantumu? Kau tertawa apa? Jangan-jangan sudah tahu akan diusir, jadi gila? Sekarang, lebih baik kau pintar, berlutut dan minta maaf. Saat anakku mengusirmu nanti, mungkin aku masih bisa kasih 2 yuan untuk ongkos. Haha. Kalian terlalu tidak tahu diri. Lu Minyo, kau pikir aku masih seperti dulu? Kau dan sepupumu cocok sekali. Kalian berdua tidak hati-hati. Itu dia. Pasti dia yang menyuruh orang memfoto. Kiawan, kau berani menyuruh orang mengikutiku? Sudah tidak tahan? Bagaimana jika foto-foto ini muncul di berita? Kiawan, dulu. Kau yang meminta menikah dengan anakku, tapi tidak mau disentuh. Dia selingkuh karena kau yang memaksa. Nak, jangan takut. Tunggu saja kita hancurkan reputasinya. Nanti, seluruh orang di Jiangcheng bisa menenggelamkannya dengan cibiran. Jangan lupa, aku masih punya foto mesramu dengan Bojinian. Paling-paling kita sama-sama hancur. Tapi nggak tahu kalau nanti Bojinian dan keluarga Bo masih mau membantumu atau tidak. Sepertinya kejadian Bojinian pada waktu itu masih kurang ya. Kalian tahu kenapa Bojinian dijuluki Raja Kematian Jiangcheng? Karena di Jiangcheng, siapa yang dia mau lenyapkan, pasti lenyap. Menurut kalian, nanti yang dia tidak lepaskan itu aku atau kalian? Camel, kamu mau apa sebenarnya? Tanda tangani ini, kita selesai. Kiawan, berani-beraninya kamu minta cerai dariku. Jangan lupa, perjanjian itu masih ada di tanganku. Kalau aku mau hancurkan dokumen itu, banyak caranya. Mau coba? Camel, kamu mau membunuhku? Aku warga negara yang taat hukum. Kalau bukan terpaksa, aku tidak akan melawan. Asal kamu tanda tangani perjanjian ini, 7% saham Kiao. Yang dulu dijanjikan untukmu, tidak akan aku tarik kembali. Bonusnya, aku akan beri kamu 10 juta lagi. Kiaoan, nilai pasar Kiao itu miliaran. Kamu cuma kasih 10 juta. Ngasih makan pengemis ya? Wah, ternyata sadar diri juga ya. Dulu aku kasihan lihat kalian, tapi nggak nyangka. Pengemis mau merebut sarang burung. Dasar perempuan, berani-beraninya menghinaku. Pergi jauh-jauh dari sini. Kalau tidak, aku tidak segan-segan membuatmu sadar di dalam penjara. Kiawan, kamu berani memukul ibuku di depanku? Mau tunjukin ke siapa? Cepat berlutut minta maaf. Kamu juga pergi. Kiawan, Camel. Aku pria baik, nggak mau berantem sama perempuan. Nanti kita lihat. Pergi sana. Nak, Kiaoan ini jelas-jelas mau menendang kita keluar. Aku sudah hidup mewah selama 5 tahun. Nggak mau kembali ke desa lagi. Kiawan, mau usir aku dengan uang receh? Mimpi.
Bos Su, usulanmu waktu itu aku setujui. Hasilnya akurat? Hasil eksperimenku tidak pernah salah. Darah Kiawan tidak memiliki keistimewaan apapun. Dia bisa menekan racun dalam tubuhmu, mungkin hanya kebetulan. 2 hari lagi, waktunya racunmu kambuh lagi. Kamu bisa coba pakai Kiawan untuk menetralkan racun. Sudah capek, kamu keluar dulu saja. Apa aku salah tebak? Kiawan dan kejadian malam itu sama sekali tidak ada hubungannya. Ibu, ada apa? Dasar anak kurang ajar, aku ini ibumu. Masa tidak ada urusan tidak boleh telepon? Sejak terakhir kali diatur kencan buta. Kamu sudah lebih dari 2 bulan tidak pulang. Ibu bilang kalau tidak menikah jangan pulang. Dan aku memang belum ada rencana menikah akhir-akhir ini. Jinyan, kamu sudah hampir 30 tahun. Anak bungsu keluarga Qin saja 2 tahun lebih muda darimu. Lihat dia sekarang sudah punya anak lengkap. Kamu tidak tahu. Betapa irinya ibumu melihat Nyonya Qin bisa menggendong cucu. Bu, kalau ingin menggendong bayi, bisa jadi pengasuh bayi. Gimana ya? Dasar anak kurang ajar, kamu sengaja mau bikin ibu mati kesal. Kamu sudah dewasa, sampai sekarang pun belum punya pacar. Apa kamu benar-benar mau jadi bujangan seumur hidup? Aku hanya sementara tidak berencana menikah. Bukan tidak menikah seumur hidup. HMPH, kali ini tidak bisa kamu tentukan. Aku akan aturkan jodoh untukmu. Kalau tidak membawa menantu pulang, HMPH. Nanti kamu lihat bagaimana aku menghukummu. Nona besar, racun yang diberikan Lu Mingyou. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Demi aku benar-benar tidak tanggung-tanggung sampai obat. Saat terjadi pun bisa dilakukan. Untungnya racun yang tersisa di tubuh Nona besar tidak banyak. Cukup berhenti minum obat bisa perlahan pulih. Bibi, kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Bibi, cepat bawa ke rumah sakit. Bibi, kamu sudah sadar? Nok. Kalau bukan karena kamu, mungkin hari ini aku sudah tidak bernyawa. Siapa namamu? Nanti aku pasti akan datang berterima kasih. Bibi, panggil saja aku Xiao An. Dia terlihat sangat muda, pasti belum menikah. Bagaimana kalau nanti suruh Jinan bertemu? Siapa tahu tahun ini aku sudah bisa menggendong cucu. Xiao An, kamu belum menikah ya? Pernikahan dengan Lu Mingyou sebenarnya hanya transaksi, lagi pula kami akan bercerai. Seharusnya tidak, ya? Tidak ada. Bagus, bagus. Maksud tante adalah anak muda. Harus fokus pada karir. Wah, Shawn. Di masyarakat sekarang, orang yang baik hati seperti kamu. Sudah jarang, tante merasa ada jodoh saat pertama kali bertemu kamu. Kasih nomor teleponmu ke tante. Nanti tante bisa ajak kamu ngobrol. Apa kamu merasa terganggu? Maaf ya. Tante yang terlalu jauh. Tidak, tidak, tidak. Tante senang kenal kamu. Bagaimana kalau tambah WeChat? Baik, baik, baik. Aduh. Tante hanya khawatir dengan jodoh anak tante. Sampai pusing. Dia sudah hampir 30 tahun, tapi hanya tahu sibuk kerja. Kasihan tante yang sudah tua ini. Sampai sekarang belum punya menantu. Dengarkan Ja. Anak tante tidak hanya tampan, tapi juga berbadan bagus. Dan pandai cari uang. Pria baik seperti ini. Susedekere. Haha, anak tante begitu hebat. Pasti bisa dapat pacar yang diinginkan. Pasti bisa ketemu. Benar kan? Kamu juga merasa anak tante bagus, kan? Sebentar lagi dia mungkin datang. Bagaimana kalian bertemu dulu? Anak muda harusnya sering ngobrol. Tidak bisa. Ada apa? Tante, sebenarnya aku sudah punya pacar. Tante tahu kamu bohong. Anak muda. Masih single, kenapa tidak cari teman lagi? Benar, Tante. Aku tidak bohong. Nanti aku ajak dia ketemu Tante. Ekspresimu jelas bohong. Baiklah, kalau begitu. Setelah Tante keluar dari rumah sakit, Tante traktir kamu dan pacarmu. Aku malah menjerumuskan diri sendiri. Di saat seperti ini, mau cari pacar di mana? Dokter bilang, Nyonya dibawa ke rumah sakit oleh seorang wanita. Sekarang sudah tidak apa-apa. Temukan dia dan penuhi apapun permintaannya. Ja.
Aduh, kalau kamu datang lebih awal. Bisa ketemu menantu tante. Menantu. Iya, Xiao An benar-benar baik. Kalau bukan karena dia berani bertindak dan membawaku ke rumah sakit, sekarang kamu bahkan tidak bisa bertemu ibumu lagi. Di zaman sekarang ini, di mana lagi bisa menemukan gadis sebaik itu? Di zaman sekarang ini banyak juga penipu. Jangan asal bicara. Xiao An itu orangnya jujur, bicaranya juga lembut. Dia juga penyelamat nyawaku. Aku tidak peduli. Kamu harus menikahinya. Tuan muda, Nyonya tampaknya sedang memaksa Anda untuk berkenalan lagi. Hanya seorang gadis materialistis yang berhayal menikah dengan keluarga kaya. Bisa menipu ibuku. Tapi tidak bisa menipuku. Kalau nanti Nyonya bertanya lagi, Aku sudah punya cara. Sudah larut malam, memanggilku untuk apa? Hai, Bujina, kamu apa? Sudah kukatakan, setelah menandatangani perjanjianku. Kamu tidak punya hak untuk menolakku. Tapi kamu tidak bilang akan seperti ini. Diam. Biarkan aku memelukmu sebentar. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Tidak. Hanya lelah setelah acara jamuan. Pantasan bau alkohol, pasti baru turun dari meja makan. Kalau sudah sadar, aku akan buatkan sup penghilang mabuk. Bojinyan. Kalau dilihat lebih dekat, cukup tampan. Lihat nanti bagaimana kamu bisa berkilah. Sebentar, tadi dia memperlakukan aku seperti itu. Tapi aku sama sekali tidak merasa tidak suka. Jangan-jangan aku menyukainya? Ibu. Kenapa ibu datang? Ibu datang hari ini ingin bertanya, kapan kamu akan mengajak Xiao An berkencan? Gadis itu orangnya jujur. Bicaranya juga sopan. Nak, tenang saja. Pilihan ibu tidak mungkin salah. Aku sudah menyuruh orang untuk membalas budinya. Ibu, tenang saja. Setidaknya kamu masih punya hati. Dia kan penyelamat nyawa ibu. Kamu harus menunjukkan kesungguhan. Jangan sampai dia merasa kita meremehkannya. Aku memberinya cek, jumlahnya terserah dia. Cukup tulus, kan? Kamu. Dasar brengsek. Xiao An itu tulus dan baik hati. Kalau kamu menghinanya dengan uang dan mengusir calon menantuku yang baik, jangan salahkan ibu kalau ibu putus hubungan denganmu. Bu, jangan langsung marah dulu. Dokter bilang kamu terlalu emosi, tidak baik untuk kesehatan. Tenang dulu. Penyakitku ini semua karena ulahmu. Kalau kamu ingin ibumu hidup lebih lama, cepatlah tentukan pernikahanmu dengan Xiao An. Tahun ini aku ingin punya cucu, pasti penyakitku langsung sembuh. Bu, 5 tahun lalu aku pernah menyakiti seorang wanita. Nyawaku diselamatkan olehnya. Aku hanya mau menikahinya seumur hidup. Nok. Dulu kamu dikhianati oleh paman-paman keluarga Bo. Gadis itulah yang menyelamatkanmu. Tapi kamu sudah mencarinya bertahun-tahun. Mungkin kalian tidak berjodoh di kehidupan ini. Tuan muda, anting ini ditemukan di tempat tidurmu. Apakah perlu disimpan? Kamu pergi dulu. Vohnok, rupanya tadi kamu bohongi ibumu. Aduh, kalau pacaran, harusnya beritahu ibumu lebih awal. Bu, ini benar-benar bukan. Aduh, ibumu bukan orang kolot yang kaku. Asal calonnya baik dan keluarganya bersih, sudah cukup. Hah, kapan-kapan perkenalkan ke ibu. Bu, kamu salah paham. Ini sampel baru dari Departemen Desain Perusahaan. Mungkin tidak sengaja terbawa bajuku. Masih mau bohongi aku? Mata ibumu ini tajam sekali. Sampel apa? Ini jelas bekas dipakai. Aduh! Boyinyan, jangan-jangan kamu bergaul dengan wanita tidak jelas? Pantas saja. Pantas. Pantas kamu tidak mau pergi kencan buta. Ketemu Xiao An juga tidak mau. Kamu benar-benar ingin membuatku mati marah. Aduh, bikin emosi. Tenang dulu. Tidak minum.
Bu, dia bukan wanita tidak jelas. Aku sedang mengejarnya. Giger? Aku kasih tahu, seumur hidup. Hanya Xiao An yang kubilang menantu. Kalau kamu terus berhubungan dengan wanita itu, jangan salahkan ibu memaksakan pernikahan. Bu, aku ada rapat di perusahaan. Aku pergi dulu. Aku suruh asisten Zhang mengantarmu pulang. Sepertinya untuk dapat menantu, harus ibu yang turun tangan. Nona besar, foto-foto ini dikirim oleh Tuan Bo. Lu Mingyou mengkhianati rahasia perusahaan. Memberikannya ke bos perusahaan material, Su. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga proyek Teluk Shalou. Mengambil komisi. Tak disangka Lu Mingyou sampai sekarang masih belum menyerah. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Sebarkan dokumen-dokumen ini. Pastikan untuk menekankan bahwa ini adalah dokumen rahasia internal. Nona, apa yang Anda lakukan? Ini data palsu. Karena Lu Mingyou ingin memanfaatkan situasi yang kacau, maka kita akan membuat situasi semakin kacau. Ide yang bagus. Tidak hanya bisa meminimalisir kerugian, tapi juga bisa menemukan pengkhianat, sekaligus menyelesaikan dua masalah. Tandingen mengejakmu minum kopi. Apa kamu ada waktu akhir-akhir ini? Tante, aku sedang sibuk bekerja, mungkin. An, Tante sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit Sabtu ini. Aku ingin mengadakan pesta syukuran, kamu adalah penyelamatku. Kamu harus datang, ya? Baiklah, Tante, kirimkan alamatnya padaku. Ada apa? Bagus, bagus. Jangan lupa bawa pacarmu juga, ya? Nona, ada apa? Tante yang kita antar ke rumah sakit waktu itu mengajakku makan dan menyuruhku membawa pacar. Di mana aku bisa cari pacar? Aku tahu harus cari siapa. Osbao, bisnis anak perusahaan luar negeri Grup Bo, mengalami penurunan yang eksplosif. Saat ini omset telah melebihi 10 miliar. Dan masih terus bertumbuh. Terakhir kali pergi tanpa pamit. Sekarang baru ingat untuk menghubungiku. Lanjutkan. Manajemen puncak di anak perusahaan bermaksud ingin memindahkan fokus kerja dari Memotretku diam-diam saat aku tidur. Rapat ditunda sebentar. Bos sangat tidak suka jika rapatnya diinterupsi. Dulu ada karyawan yang lupa mematikan telepon saat rapat. Lalu ada yang menelepon di tengah rapat. Orang itu langsung dipecat. orang yang menelepon bos Bo kali ini pasti akan kena masalah. Jangan bergosip, lanjutkan bekerja. Bagaimana fotonya? Aku jago memotret, kan? Hiawan. Ini bukan cara memperlakukan mitra bisnis, bukan? Ini hanya pemanfaatan sumber daya yang wajar. Semua berkat ajaran dan contoh dari Guru Bo. Bolehkah aku mengajakmu minum kopi? Nona Kiao yang mulia merendahkan diri untuk mengundangku. Tidak pergi berarti menolak kebaikanmu. Tepat waktu sekali. Takut sekali foto tidurmu tersebar, ya? Foto tidur? Jika kamu butuh, aku bahkan bisa bekerja sama lagi untuk foto yang lebih vulgar. Tuan Bo memang sangat antusias. Tapi foto-foto yang kumiliki sudah cukup. Foto-foto itu sudutnya bagus. Sangat mudah membuat orang berimajinasi. Asalkan Tuan Bo mau membantuku satu hal. Foto-foto ini akan kuhapus segera. Dan aku jamin, hanya kita berdua yang tahu. Reputasimu tidak akan terganggu. Kalau tidak salah, kamu sedang mengancamku? Mana berani aku mengancammu? Ini transaksi, hanya transaksi. Dengan satu kataku, tidak ada media di Jiangcheng yang berani menyebarkan foto-foto ini. Kalau begitu, kenapa kamu masih datang? Di dunia ini, orang yang berani mengancamku. Kamu adalah yang pertama. Aku penasaran ingin melihat. Ya sudah. Lagi pula aku tidak berharap bisa memaksamu dengan foto-foto ini. Tidak ada gunanya menyimpannya. Malam itu, orang sebesarmu terbaring di depanmu. Tapi kamu hanya memotret, tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak. Lagi pula malam itu kamu yang menciumku duluan, baru aku memotret. Ini bisa dibilang pembelaan diri. Kalau aku setuju, hubungan kita seperti apa? Tentu saja kita adalah mitra yang erat, suka dan duka bersama.
Pintarnya tidak pada tempatnya. Apa katamu? Tidak ada. Katakan, bantuan apa yang kau butuhkan? Aku ingin kau menjadi pacarku. Kiao An, di hadapanku. Bermain trik kotor seperti ini, apakah kau meremehkanku? Atau terlalu menganggap dirimu hebat? Apa yang kau bicarakan? Tadi bilang mitra, sekarang mengaku cinta, main-main denganku? Menyenangkan, ya? Ah, Maksudku kau pura-pura jadi pacarku. pura-pura? Ya, dan hanya perlu hari Sabtu itu saja. Kamu cuma perlu temani aku makan dengan satu tamu aja. Lain kali jangan lagi ngomong. Hal-hal yang mudah bikin salah paham gitu. Salah paham. Aduh, aku udah nanya beberapa teman. Mereka gak ada yang salah paham. Kok yang jago dan hebat kayak? Udah Xiao malah salah paham? Kalau ini sampai tersebar, yang pertama kamu cari pasti bukan aku. Iya kamu. Aku mikir-mikir, seantero kota Jiangcheng, yang bisa dipercaya cuma kamu doang. Barusan aku lihat kamu jarang-jarang kena malu, sengaja isengin kamu. Sabtu aku jemput kamu. Sabtu aku ada kencan, semua jadwal dibatalkan. Siap, saya langsung perintahkan. MA, kali ini ada acara apa lagi? Dasar anak bandel. Deng Hirinja. Sabtu ini aku janji makan sama Xiao An, kamu harus datang. MA, kebetulan banget, Sabtu ini aku mau makan sama pacar. Dengar ya, kamu harus putus sama cewek itu. Aku sama sekali gak bakal izinin dia masuk keluarga Bo. Terus, Sabtu ini, kamu harus cepat-cepat datang ke sini. Nanti aku ke kantor buat iket kamu pulang. Da Xiao. Lihat gaya bu ibu kayaknya kali ini serius. Kalau gitu aku bakal bilang dengan serius. Aku gak tertarik sama Xiao An yang dia sebut. Wujingan, kamu janji mau temenin aku makan. Jadi orang jangan ingkar janji. Waktu itu kamu minta tolong. Kan gak bilang buat tolak perjodohan, dijadiin bahan ledekan. Aku juga tidak bisa. Lagi pula kalau aku bilang, kamu masih mau janji gak? Anak tantenya itu udah tua banget. Mungkin ada cacat tersembunyi atau apa. Kalau sampai aku kejerat dia, bisa-bisa ganggu kita berdua. Aku bisa bantu, tapi gak akan bantu kamu bohong. Gak apa-apa, nanti kamu gak usah ngapa-ngapain. Kamu cuma perlu duduk di sini, makan enak, sesekali angguk-angguk. Tersenyum aja, sisanya serahin ke aku. Jinyan, kok kamu di sini? Tante kenal sama pacar aku? Apa? Jia. Jia, apakah kamu? Mulai sekarang, kamu jangan bicara. Serahkan semuanya ke aku. Tapi, Isi perjanjian. Aku gak keberatan bantu kamu mengulang lagi. Xiao An adalah orang yang benar-benar aku cintai. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia seumur hidupku. tak kusangka Bojinian aktingnya sehebat ini. Sekarang pasti tante tidak punya alasan lagi untuk memaksaku menemui putranya. Tapi bukankah kamu bilang? Aku tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kabar bahwa aku di sini. Tapi aku sama sekali tidak akan melepaskan Kiao An. Apalagi mengikuti perintah Anda untuk putus dengannya. Dan menemui orang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bojinian, cukup sudah. Kalau terus-terusan akting jadi tidak natural. Bu, Kiao An adalah orang yang benar-benar aku cintai. Soal Xiao An yang kamu sebutkan, aku akan membalasnya dengan cara lain. Bukan hanya dengan menikahinya. Apa katamu? Maksudku, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Kiao An seumur hidupku. Tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak. Kiao An adalah satu-satunya istri untuk Bojinian. Kamu. Hahaha, bagus, bagus sekali, sangat bagus. Wah, ini memang takdir. Tante. Putra Anda, jangan-jangan adalah Tuan Bo ini? Jah. Sudah kubilang kalian berdua sangat berjodoh. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan kalian, ternyata kalian berdua sudah bersama sejak lama. Bu, apa Xiao An yang kamu maksud adalah dia? Ya, anak bodoh. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal bahwa Xiao An adalah pacarmu, aku tidak akan menentangnya. Tante, maaf. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan pada Anda.
Sebenarnya aku dan Tuan Bo, kami bukan pacaran. Hari ini aku memintanya berpura-pura jadi pacarku untuk menipu Anda. Bukan, Shaolin. Apa Jinyan mengatakan sesuatu padamu? Jangan dengarkan itu semua salah paham. Lihat. Ini salahmu membuat Xiao An tidak senang. Dulu kalau saja kamu membawa Xiao An untuk ku kenal, tidak akan sampai terjadi kesalahpahaman sebesar ini. Tante, tunggu sebentar, kami. Masih menunggu apa lagi? Sudah kubilang, kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Lebih baik cepat daripada lambat, aku akan segera mengatur semuanya. Segera mengadakan pesta pertunangan untuk kalian. Tante, sungguh, kami tidak seperti yang Anda pikirkan. Jangan klarifikasi. Kenapa? Kalau kamu sudah menjelaskan, ibuku akan terus menjodohkanku. Jangan lupa, dalam perjanjian kamu adalah pelayanku. Kamu punya kewajiban membantuku menyelesaikan masalah ini. Bu, Kiawan baru saja setuju untuk bersamaku. Mengadakan pesta pertunangan dalam sehari, bukankah itu meremakannya? Iya, Bu, aku dan Jinyan masih ingin saling mengenal lebih dalam. Lihatlah, aku terlalu senang sampai linglung. Jinyan, dia adalah kepala keluarga Bo. Pernikahan itu pasti tidak boleh sembarangan. Begini, besok aku akan mengundang seorang ahli. Untuk menghitung hari baik, untuk kalian berdua. Mempersiapkan pernikahan yang megah. Mainkan peranmu dengan baik, jangan sampai ibuku curiga. Baik, semua sesuai keinginan Bu. Anak baik, anak baik. Tak kusangka wanita yang kuselamatkan ternyata adalah Ibu Bo Jinyan. Seandainya tahu begitu, aku tidak akan meminta bantuannya. Kesal sekali. Kalau kamu terus mengintip, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Kapan kamu akan menjelaskan pada Bu bahwa kita hanya pura-pura jadi pacaran? Kamu sangat ingin membatasi hubungan kita, ya? Aku dan kamu hanya partner bisnis. Aku tidak ingin memperumit hubungan. Aku pergi dulu. Tuan muda, anting itu khusus Anda pesan. Kenapa tadi tidak diberikan pada Nona Kiao? Seluruh orang menyelidiki bukti kejahatan Luminyo. Aku ingin mereka cepat bercerai. Siap. Tuan muda, dialah orang yang dulu disuruh paman ketiga meracuni Anda. Kak Yan, dia pasti tahu racun apa yang diberikan padamu. Tanyakan, dalam sebulan aku jamin bisa membuat penawarnya. Lupakan saja, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Paman ketigaku sudah meninggal bertahun-tahun. Kamu masih setia padanya, lebih baik aku antarkan bertemu dengannya. Sekarang zaman hukum, kalau kamu membunuhku, kalian juga tidak akan luput. Oh ya? Tahukah kamu bagaimana dia meninggal? Kulempar ke kandang ular berbisa, digigit berbagai ular beracun. Hingga tidak tersisa tulang yang utuh. Itu bukan racun, tapi cinta buatan khusus paman ketiga dari ahli. Seumur hidup hanya bisa dengan satu wanita. Awalnya paman ketiga ingin mengendalikanmu dengan wanita, tak disangka Anda mengacaukan rencana. Aku berkata jujur. Kumohon Tuan muda ampunilah aku. Aku tahu Kak Yan. Alasan Kiawan bisa meredakan racunmu adalah karena wanita malam itu adalah dia. Tidak bisa. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku sudah mencarinya selama 5 tahun. Ternyata dia selalu ada di dekatku. Jinyan, ternyata kamu tidak pernah berhenti mencari wanita itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bu, sudah lama menunggu ya? Aku adalah darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Maaf membuat Ibu menunggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kiaoan, aku tiba-tiba datang. Tidak mengganggu pekerjaanmu kan? Tentu saja tidak. Aku cuma karyawan kecil yang kerja serabutan. Buka dan lihat. Wah, gelang ini kualitasnya luar biasa. Sangat cocok dengan aura Ibu. Xiaoan, gelang ini adalah hadiah dari Nenek Jinyan. Saat aku menikah masuk keluarga Bo. Sekarang, kamu dan Jinyan sebentar lagi akan bertunangan. Sudah saatnya gelang ini kuberikan padamu. Ini tidak bisa, gelang ini terlalu berharga. Lagi pula hubunganku dan Jinyan belum pasti, bagaimana jika? Xiaoan, kamu adalah calon menantuku. Apapun yang terjadi di masa depan, di keluarga Bo, calon menantu hanya akan kamu.
Kalau kamu tidak ingin mengecewakanku, terimalah ini. Ibu baru saja sembuh jika saat ini. Kukatakan padanya bahwa aku dan Bojingan hanya pasangan kontrak. Dia pasti tidak akan menerimanya. Lebih baik cari kesempatan lain untuk menjelaskan. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Tetap harus aku yang turun tangan. Bojingan, dasar anak nakal. Hampir saja menantu baikku ini kabur. Apa? Tuan muda, Nyonya tadi datang. Tidak masuk, langsung mencari Nona Kiao. Jangan-jangan karena... Urung dia, awasi dengan ketat. Baik. Kiawan, ibuku sudah menemuimu ya. Iya, kamu datang tepat waktu. Aku juga ada yang mau dibicarakan. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Dengar dulu penjelasanku. Mau jelaskan apa? Dia tidak bilang apa-apa. Cuma memberiku sesuatu. Gelang ini adalah pusaka keluarga yang diberikan nenekku. Saat orang tuaku menikah, sebagai pengakuan padanya. Juga simbol nyonya rumah keluarga Bo. Aku tahu betapa pentingnya gelang ini, tapi... Aku takut jika jujur tentang hubungan kita, ibu akan terpukul. Makanya aku terima dulu. Sekarang barangnya sudah kembali ke pemiliknya. Tolong kembalikan kepada tante. Kiawan, ibuku sekarang sudah menerimamu. Asal kamu setuju, kamu akan menjadi istri muda keluarga Bo. Kamu benar-benar tidak tertarik sama sekali? Tenang, aku pasti tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama kita. Asal kamu butuh, aku siap membantumu menjelaskan kepada tante kapan saja. Hubungan kerjasama. Kiawan sebagai mitra. Yang paling penting adalah kepercayaan. Kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Apa yang aku sembunyikan? Kamu dan Lu Mingyou jelas berasal dari dua kelas yang berbeda. Tapi 5 tahun lalu, bos tua Kiao tiba-tiba mengumumkan ke media bahwa kalian sudah berpacaran bertahun-tahun. Apa yang ingin disembunyikan? Kamu menyelidikiku? Sebagai mitra, aku punya kewajiban menyelidiki. Apakah mitra kerjasamaku bisa dipercaya? Bagaimanapun, bisnis seperti medan perang. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Wujinyan, kamu keterlaluan. Ini melanggar privasiku. Jika kamu tidak mau bicara, aku terpaksa mengumumkan kerjasama kita. Berakhir di sini. Perjanjian juga berakhir. Tunggu. Itu sudah terjadi 5 tahun lalu. Menggunakannya untuk menukar masa depan Kiao. Dan kebahagiaanku dengan Hao-Hao, semuanya sepadan. Kiawan, kamu sudah mempertimbangkannya dengan matang? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji membantuku merebut kembali Kiao. Tentu saja, di Jiangcheng, keluarga Bo bisa melakukan apa saja dengan mudah. 5 tahun lalu, aku baru kembali ke Cina. Orang tuaku mengadakan pesta untukku di Hotel Huangdu. Tapi tak disangka, aku diberi obat. Dan bertemu dengan seorang bajingan. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan, lalu... Bukankah bos besar Bo suka membuka luka orang? Aku punya yang lebih seru, mau dengar? Maaf. Aku hanya ingin memastikan beberapa hal. Memastikan apa? Memastikan apakah aku seperti yang mereka katakan? Seorang wanita yang tidak setia. Jadi orang yang menyelamat kuku malam itu benar-benar kamu. Bos besar Bo, kepercayaan yang kamu minta, aku berikan. Aku harap kamu menepati janji. Bantuku mempertahankan Kiao. Kak Yan, kenapa hanya kamu? Mana Kiawan? Dia sudah pergi. Bibi sudah memberitahunya kebenaran. Kamu harus cepat-cepat menjelaskan. Bukan. Ibuku tidak tahu apa-apa. Ini semua aku sendiri. Terlalu buru-buru ingin mengkonfirmasi identitasnya. Tapi malah merobek luka yang sudah dia sembunyikan dengan susah payah. Kalau begitu, Yan, apa sebenarnya perasaanmu terhadap Kiawan? Rasa bersalah atau cinta? Kamu bisa membedakannya? Kenapa harus bisa membedakan? Bagaimanapun, Kiawan hanya bisa menjadi milikku seumur hidup. Maka hanya ada satu kesempatan di hadapanmu. Lu Mingyou bersekongkol dengan 2 direktur Kiao. Ingin berbalik arah dalam rapat pemegang saham. Boss Hu, Boss Chin. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika kali ini kita melewatkan Kiawan, kita akan sangat sulit menguasai grup Kiao. Hampir mustahil. Wah, perkataan Bos Lu tidak sepenuhnya salah, tapi kita adalah orang yang dekat dengan Bos Kiao. Ja, betul. Sebagai manusia, kita tidak boleh melupakan jasa orang lain, Bos Qin. Ikatan emosional adalah pedang bermata 2. Dulu karena hubungan suami istri dengan Kiawan, aku membantunya menopang seluruh Kiao. Tapi sekarang, dia berbalik tidak kenal budi, bahkan ingin mengusirku dari Kiao. Bos Hu, Bos Chin, kakak Mingyou dan Kiawan, setidaknya sudah menjadi suami istri selama 5 tahun. Dia saja bisa menendang kita keluar.
Maka suatu hari nanti, bagaimana Kiaoan akan memperlakukan kalian berdua? Bos Lu, bagaimana kamu ingin kami membantumu? Tuan Bo. Tuan Bo yang terhormat datang ke sini untuk apa? Apakah masih ada yang ingin kamu konfirmasi denganku? Aku akan jujur tentang semuanya. Sebelumnya aku bersikap kasar. Aku minta maaf dengan sungguh-sungguh. Menggunakan hal yang begitu vulgar untuk meminta maaf, Tuan Bo. Kamu tidak takut dicemooh orang? Aku datang kali ini untuk menepati janji. Membantumu mempertahankan Kiao. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Sekarang bukan saatnya membahas detail-detail kecil. Yang paling penting adalah menemukan pengkhianat. Dan menyingkirkan Lu Mingyou. Aduh, rencana Bos Lu benar-benar sempurna. Ya, selama kita mendukung Bos Lu. Setelah Kiaoan dikalahkan, masa kita tidak bisa dapat uang? Hahaha. Boda Shao, Bos Chiao. Kebetulan sekali kalian juga makan di sini. Tidak kebetulan, kami sudah menunggu lama. Bosku, Boskin, apa rencana kalian? Ceritakan dong, biar aku juga ikut senang. Ini, Bos Kiao. Ini cuma urusan kerja grup Kiao. Anda sibuk, jangan sampai hal ini merusak mood Anda. Kami cuma ngobrol santai, Tapi aku tidak ingat pernah memberi tugas pada kalian berdua. Jangan sampai kalian ditipu orang. Tapi aku tidak ingat pernah memberi tugas pada kalian berdua. Jangan sampai kalian ditipu orang. Jangan pikir aku tidak tahu, 2 minggu lagi. Adalah rapat direksi rutin grup Kiao. Lu Mingyou ingin berbuat curang dalam pemilihan dewan direksi, benar? Kiaoan, jangan salahkan kami kalau kami berbalik melawanmu. Lagipula, bisnis itu seperti perang, tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Kiaoan, kami melihatmu tumbuh besar. Tapi Lu Mingyou berjanji, asalkan kami membantunya menjadi CEO grup Kiao, dia akan memberi kami 10% saham. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri akan celaka. Bos Kiao, sepertinya grup Kiao Anda segera berganti pemimpin. Seharusnya aku sudah menduga ini akan terjadi. Bosku, Boskin, kalian adalah orang lama yang dibina oleh ayahku. Grup Kiao, hanya aku yang berhak menjadi penerusnya. Kalian mengkhianatiku? Pernah pikirkan konsekuensinya? Kiaoan, kalau bukan karena nama belakangmu Kiao, masa grup Kiao bisa dipimpin oleh anak kecil sepertimu? Benar, kami hanya menahan diri karena menghormati almarhum Bos Kiao. Aku tidak bisa diam melihatmu menghancurkan grup Kiao. Kalau begitu, lihat baik-baik dokumen ini. Lihat siapa yang lebih dulu masuk penjara karena lalai dalam tugas. Atau grup Kiao lebih dulu berganti pemimpin. Kiaoan, kami hanya sesaat tergoda. Maafkan kami, Kiaoan. Semuanya karena hasutan Lu Mingyou itu. Tenang, mulai sekarang kami akan patuh padamu. Aku bisa memaafkan kalian kali ini, tapi saham di tangan kalian. Harus menyerahkan semuanya. Kiaoan. Tak kusangka kalian berdua benar-benar berani, ayo. Kalian pasangan mesum ini, berani-beraninya datang. Kenapa aku harus malu? Kakak ipar, oh tidak. Kamu dan kakak Minyo, sebentar lagi bercerai, aku harus memanggilmu. Kiaoan, bahkan seorang pria saja tidak bisa mempertahankan. Sungguh memalukan bagi kita para wanita. Sampah yang kubuang, kamu malah anggap harta. Kamu tidak merasa jijik? Aku doakan kalian berdua wanita cocok dengan anjing. Kekal abadi. Kamu. Lu Mingyou, kamu baru saja keluar dari penjara beberapa hari, Kiaoan. Bersenang-senanglah dulu, karena setelah rapat dewan selesai, kamu tidak akan lagi menjadi Bos Kiao yang tinggi di atas. Benarkah? Aku rasa yang akan diusir adalah orang lain. Tenang, ada aku di sini. Para hadirin, posisi direktur sejak dulu adalah milik yang mampu. Kiaoan, meskipun sebagai pewaris, tapi kemampuannya tidak pantas duduk di posisi ini. Apa yang terjadi? Bos Lu benar. Hanya yang mampu yang pantas jadi direktur, benar. Masa depan Kiao tidak bisa diserahkan pada wanita. Kiaoan, nanti kalau kalah, jangan tidak mengakui. Lu Mingyou, kamu yakin sekali? Dirimu sudah pasti menang? Kiaoan, sudah saatnya begini. Kamu masih bermain teka-teki. Jangan kira dengan dekat bajingan bisa semaumu, Kiao. Bukan tempatnya dia berkuasa mutlak. Baik, kita lihat nanti. Para hadirin, silakan angkat tangan untuk voting.
Kiawan, saham di tanganku. Melebihi 51%, kamu kalah. Luminyo, kamu terlalu tergesa-gesa. Aku sarankan kamu lihat baik-baik. Berapa banyak saham yang mereka pegang? Apa maksudmu? Tidak lama sebelumnya, Bos Hu dan Bos Kim sudah mentransfer semua saham mereka padaku. Bos Liu, Bos Kiao sudah tahu rencana kita. Sekarang, kita hanya punya 1% saham. Lalu apa? Saham yang kamu pegang sekarang tidak lebih dari 51%. Aku masih punya kesempatan. Tunggu, aku sudah mentransfer 15% sahamku. Ya Kiawan. Sekarang Kiaoan memegang 5% saham secara pribadi. Lu Mingyo, kamu tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Jangan terlalu sombong, data rahasia proyek Teluk Shalou masih ada di tanganku. Jika kamu memaksaku, aku akan membuat keluarga Kiao bangkrut langsung. Apa yang kamu maksud adalah sampah-sampah ini? Oh ya, aku lupa memberitahumu. Bos Hu yang selalu berhubungan denganmu sudah dipenjara karena tuduhan persaingan tidak sehat. Kamu memalsukan data untuk menipuku. Aku memukulmu. Dulu jika bukan karena kamu yang mengambil alih namaku, aku tidak akan menunggunya selama 5 tahun. Sekarang aku kembali. Dan kamu harus menghilang. Apa yang kamu katakan? Luminyo, aku secara resmi memberitahumu. Dengan mempertimbangkan kejahatanmu, permohonan ceraiku sudah disetujui. Kamu bisa menunggu untuk kehilangan reputasi dan masuk penjara. Jangan pikir aku akan menyerah hanya karena ini. Lagi pula sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku beritahu kalian. Aku tidak ingin apa-apa. Asalkan bisa membawa kamu dan Bojinyan untuk mati bersamaku, itu sudah cukup. Luminyo, semua rencanamu ini, jika digunakan untuk hal yang benar, kamu sudah sukses sejak lama. Sayang sekali bahwa pikiran Anda tidak benar. Apakah keluarga Kiao yang bangkrut duluan, atau kamu yang tidak punya tempat dikubur? Kamu bisa mencobanya. Xiaowen, Kakak Mingzhou. Sekarang masih suamimu, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Tidakkah kamu takut dicibir orang? Itu adalah hal yang harus dikhawatirkan oleh kalian para kriminal. Hei orang-orang, bawa kedua orang yang tidak berkepentingan ini keluar dari Kiao. Kamu! Jangan sentuh aku bilang, aku tidak salah. Aku sudah bekerja di Kiao selama bertahun-tahun. Kiao seharusnya menjadi milikku. Bawa pergi. Semua orang, tumor di Kiao sudah dicabut sampai ke akarnya. Aku umumkan, Kiao dan Bo akan bekerja sama erat untuk proyek Teluk Shalou. Aku harap kita semua bersatu dan menciptakan prestasi yang baik. Ya, Bos Kiao tenang saja. Boda Xiao, masalah Kiao sudah selesai. Silakan kamu pulang. Bos Kiao, aku baru saja membantumu. Masalah besar ini sudah terselesaikan. Kamu bahkan tidak bilang terima kasih, langsung mau pergi. Kamu benar sekali, Tuan Bo. Antara kita, memang ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Aku baru pesan restoran, anggap saja sebagai perayaan untukmu. Mari kita cari waktu yang tepat untuk jujur pada Tante. Aku sudah lelah berakting. Kiaoan, habis mandi sepah dibuang. Tidak ada yang seburuk caramu membuang. Bukankah ini berkat ajaran baik darimu, Tuan Bo? Di depan kamu bersikap baik, tapi diam-diam menyelidikiku. Bahkan menghadapiku langsung, wajar kan kalau aku habis mandi sepah dibuang? Kiaoan, aku tahu aku brengsek. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Permintaan maaf Tuan Bo, aku tidak berani menerimanya. Kiaoan, aku, Bojinyan, tidak pernah merendahkan diri seperti ini pada seorang wanita. Setiap kali aku membantumu di saat yang tepat. Tidakkah kamu melihat perasaanku? Bo Jinyan, apa maksudmu? Kiaoan, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Aku sedang mengungkapkan perasaanku. Tidakkah kamu mendengarnya? Jangan kurang ajar di siang bolong. Ini baru yang namanya kurang ajar. Kita lanjutkan. Lebih baik kamu angkat telepon dulu. Aku peringatkan, lebih baik ini benar-benar penting. Dasar anak kurang ajar. Ibu menelepon, kamu bersikap seperti ini. Ibu, ada apa lagi? Besok ada pesta, bawa Shawan Aiket. Jangan sampai terlambat. Bukannya pergi ke pesta? Kenapa bawa aku ke tempat begini? Sekarang kamu pacarku, penampilan pertamamu di depan umum. Tentu harus istimewa. Masuk akal. Aku akan memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Tenang saja, Nyonya Bo. Aku tidak punya apa-apa selain uang. Aku penasaran, muse yang dibawa Tuan Bo. Siapa gerangan? Aku Kiaoan. Sudah lama mendengar nama Nona Kiao. Kamu mengenalku? Tidak. Kami akan menghadiri pesta. Aku ingin dia. Membuat semua orang terpesona. Dengan kondisi Nona Kiao, aku bisa membuatnya sangat mempesona. Ayo pergi.
Hei. Apa ini tidak terlalu merepotkan? Tidak, aku selalu serius dalam mengkaryaku. Yang ini. Bagus, karyaku seolah dibuat khusus untuknya. Benar-benar dibuat khusus. Tuan Bo, Nona Kiao adalah model terbaik yang pernah kulihat. Bagaimana? Tuan Bo puas? Belum pernah sekalipun merasa begitu tergugah. Ibu Bo semakin awet muda. Benar, Ibu Bo terlihat begitu segar. Ada kabar bahagia? Memang ada kabar bahagia. Tentang putraku Jinyan. Akhirnya dia sadar, memutuskan pernikahan. Oh, ternyata Tuan Bo menemukan pujaan hati. Selamat. Sama-sama. Ibu Bo, siapakah putri yang bisa membuat Tuan Bo jatuh hati? Pasti cantik luar biasa. Lalu, latar belakang keluarganya? Tidak penting, asal anakku suka. Tuan Bo, apa kita terlalu mencolok? Aku kepala keluarga Bo, kamu direktur Kiao. Kalau tidak mencolok, justru aneh. Halo, Tante. Shawn, Ibu, kenapa kami harus hadir di pesta ini? Apa alasannya? karena kalian berdua bintang pesta ini. Hadirin, keluarga Bo ada kabar bahagia. Putraku, Boinan dan Xiaoan Ne bertunangan. Mari kita saksikan bersama. Bertunangan? Ya, Xiaoan calon menantu Bo. Sekaranglah waktunya menetapkan pernikahan. Kenapa tidak kau beritahu ini pesta tunangan? Aku juga baru tahu. Percaya? Cari solusi. Aku hanya berpasangan demi kerjasama. Pura-pura pacaran. Tante melakukan ini? Bagaimana kalau ketahuan? Selama kita tidak bocor. Tidak ada yang tahu. Apa katamu? Maksudku, aku suka kamu, Kiao-an. Maukah kau beri aku kesempatan? Kiao-an, maukah menari denganku? Bo Jinyan, kamu yakin? Aku sudah menikah dan punya anak. Kamu masih mau? Setelah pesta selesai, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sekarang ikut aku. Tuan Bo dan Nona Kiao, sungguh pasangan yang serasi. Sangat cocok, ya, hanya Nona Kiao. Gadis secantik bidadari ini, yang pantas untuk Tuan Bo. Ya, siapa sangka, Raja Neraka Jiang Cheng dulu, ternyata jatuh ke dunia fana. Semuanya, terima kasih telah datang ke pesta pertunanganku dengan Kiao-an. Sekarang pesta resmi dimulai. Tunggu, Xiaoan, kamu benar-benar tidak bisa menahan kesepian. Aku bilang kenapa kamu mati-matian ingin bercerai denganku. Ternyata sudah merangkul Tuan Bo, pohon besar ini. kami tentu datang untuk memberi selamat kepada kakak ipar. Kamu licik, memaksa suamimu keluar tanpa apa-apa. Ternyata untuk harta keluarga Bo, merangkul Tuan Bo. Sungguh trik yang hebat. Apa? Ada hal seperti ini, Tuan Bo? Mungkin tertipu oleh Kiawan. Aku bilang kenapa Kiao-an terlihat sangat familiar. Bukankah dia direktur Kiao? Tak disangka Kiao-an terlihat begitu cantik. Di balik layar begitu hina. Kamu benar-benar tidak tahu menyesal. Manny Isel? Yang harus menyesal adalah kamu. Saat kamu bercerai denganku dulu, seharusnya kamu sadar. Seumur hidupmu akan dicap sebagai wanita jalang. Luminyo, berani-beraninya kamu membuat keributan di wilayah keluarga Bo. Tahu akibatnya? Bo Jinyan, aku beritahu kamu. Aku datang hari ini untuk membuat kamu dan Kiawan, kalian semua, bersama-sama. Hanker Reputasinia.
Bojinyan, meskipun di Jiangcheng tidak ada media yang berani melaporkan, apa bedanya? Aku tetap bisa membuat kamu. Dan perbuatan buruk Kiaoan diketahui publik. Semuanya, lihatlah. Kiaoan yang tidak setia ini. Setelah menikah dengan anakku, langsung selingkuh. Setiap hari memukul dan memarahiku, dia bilang jika tidak bercerai akan memenjarakan seluruh keluarga kami, kejam sekali. Benar-benar Tuan Bo dan Nona Kiao. Astaga, Tuan Bo ternyata menjadi pelakor. Bojinyan, dulu untuk merebut kekuasaan, ternyata pamannya sendiri, sekarang Kiaoan lagi-lagi suka gonta-ganti pasangan. Kurang ajar. Omong kosong. Bawa mereka pergi. Orang yang mengacau ketertiban rapat ini, usir mereka. Nyonya Bo, kenapa buru-buru begitu? Pertunjukan belum dimulai. Lumio, awalnya aku ingin berpisah denganmu dengan baik-baik. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Bawa orangnya ke sini. Lempar saja di lantai. Lu Mingyo. 3 orang ini tidak asing, kan? Waktu kau beri Kiaoan obat dan menyuap mereka. Untuk menghinanya, tidak menyangka akan seperti ini, kan? Kau menkara Ada. Jangan pikir dengan sembarangan membawa beberapa orang. Bisa memfitnahku. Tuan Lu, kami akan mengembalikan uangmu. Tolong selamatkan kami. Pergi. Jangan tularkan penyakit kotormu padaku. Fitnah. Lalu bagaimana kau tahu mereka punya penyakit kotor? Lumio, ini namanya mengaku tanpa disuruh. Jangan asal melemparkan tuduhan, kau sendiri tidak setia. Bergaul dengan pria liar, mainnya keterlaluan, siapa tahu. Sudah tertular penyakit kotor, Tuan Bo. Jauhi dia, jangan sampai tertular. Jijik sekali, sudah tahu sakit. Masih keluar merusak orang. Tante, tenang saja. Hari ini aku pasti akan memberikan keadilan untukmu. Luminio. Kau mau bukti? Ini buktinya. Ini 1 juta untukmu. Kenakan tebomo. Layani Kiaoan dengan baik. Aku tidak hanya ingin menghancurkannya, tapi juga ingin mengambil semua harta keluarga Kiao. Tenang saya, Bos Lu. Serahkan pada kami bertiga, pasti beres, hahaha. Sampai segitunya jahatnya, demi mengincar harta keluarga Kiao. Anak durhaka. Bahkan jika ini perbuatanku, jangan kira. Dengan begini kau bisa membersihkan namamu. Si kecil yang kau lahirkan 5 tahun lalu, sekarang akhirnya bisa berguna. Lepaskan aku, kau jahat. Mama, hau-hau takut. Hau-hau, Mama di sini, jangan takut. Nona Bo, Tuan Muda Bo, lihatlah. Anak haram ini adalah hasil dari Kiaoan di Hotel Royal. Berhubungan dengan pria liar semalam, melahirkan. Hotel Royal, Jinyan, bukankah itu? Jinyan, bukankah itu? Lalu bagaimana? Semua ini sudah lama aku ketahui. Tuan Muda Bo. Kiaoan, jia memberimu. Tanduk hijau sebesar ini, tidakkah kau merasa jijik? Karena orang malam itu adalah aku. 5 tahun lalu, aku diracuni dan hendak dibunuh. Kebetulan bertemu Kiaoan. Dialah yang menyelamatkanku. Hahaha. Aduh, Bojinyan. Boyinyan, tak kusangka. Ku demi menyelamatkan Mika. Bisa mengarang kebohongan seperti ini. Bojinyan, apa yang kau katakan benar? Aku juga baru mengetahui kabar ini belum lama. Lalu mengirim orang untuk melakukan tes DNA antara aku dan Hau-Hau. Ternyata, Hau-Hau adalah darah dagingku sendiri. Dulu aku takut membahayakanmu, hanya bisa buru-buru pergi untuk sembuh. Selama 5 tahun ini, aku terus mencarimu. Awalnya ingin jujur setelah pesta selesai. Tak sakit setelah ini, merusak rencanaku. Bojinyan, kau brengsek. Maaf. Aku terlambat. Tidak mungkin. Pasti palsu. Luminyo, dulu jika bukan karena kau menyamar menggantikanku. Aku sudah bersama Kiaoan. Kau menikah masuk keluarga Kiao, tidak bersyukur. Malah berusaha mencelakai Kiaoan dan anakku. Apa hukumannya? How, kalian? Kalian mau apa? Luminyo, kalian serakah tak kenal puas. Aku sudah memberimu kesempatan, kau sendiri yang tidak menghargai. Sisa hidupmu, habiskan di penjara untuk introspeksi. Kiaoan, kau tega sekali. Masukkan mereka ke penjara. Rawat baik-baik. Kiaoan, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Saudari ipar, aku tahu salah, mereka yang memaksaku. Saudari ipar, lepaskan aku, saudari ipar. Xiaoan, terjadi hal seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bibi maafkan aku yang membuatmu marah. Aku sangat marah, terjadi hal sebesar ini.
Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Di dunia ini, belum ada yang berani mengganggu keluarga Bo. Semuanya, mulai sekarang, Kiaoan adalah menantu keluarga Bo dan juga ibu rumah tangga masa depan keluarga Bo. Kamu sudah memakai gelang simbol nenek keluarga Bo. Masih memanggil Bibi? Ibu, jangan paksa Kiaoan, biarkan semuanya berjalan alami. Apakah kamu nenekku? Jawau, jawau. Mulai hari ini, tinggal bersama nenek, ya? Hau-hau suka nenek. Wah, cucuku yang manis. Nenek juga suka hau-hau. Kalian berdua urus sendiri masalah kalian ya. Aku mau menghabiskan waktu dengan cucuku. Ayo pergi. Semuanya, hari ini, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Dari mulut siapapun, kalau tidak, keluarga Bo tidak akan segan menghilangkannya dari dunia ini. Apakah kamu dari awal mendekatiku? Sudah tahu aku adalah orang 5 tahun lalu itu? Kiaoan, pertemuan kita 5 tahun kemudian. Siapa yang menjatuhkan siapa? Kamu lupa? Kamu masih mengungkit, kita sedang lari menyelamatkan diri. Tapi kalau bukan karena kamu, mungkin aku sekarang sudah disisa oleh Lumio, hingga tidak berbentuk. Semua sudah berlalu. Mereka yang menyakitimu akan dihukum. Oh ya, sebelumnya dengan alasan kerjasama, butuh kepercayaan. Mengujiku, apakah kamu sudah tahu kebenaran 5 tahun lalu? Sebelumnya belum pasti, aku menangkap orang yang meracuniku 5 tahun lalu. Dia bilang saat itu, hanya wanita yang pernah berhubungan intim denganku, yang bisa menetralkan racun dalam tubuhku, dan kebetulan kita beberapa kali bertemu. Kamu selalu menyelamatkanku. Kalau begitu kamu menikahiku untuk memanfaatkanku atau karena mencintaiku? Kiaoan, kamu adalah penawarku. Dan juga semua cintaku. Yawan dan Muda Shao baru bertunangan. Sekarang mengadakan konferensi pers. Apakah ingin mengumumkan pernikahan? Ini semua kerja sama bisnis, ini semua bos bisnis ternama. Apapun itu, berita hari ini pasti panas. Mohon tenang. Halo semuanya, aku Kiaoan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di sini. Grup Kiao dan Grup Bo. Upacara penandatanganan kerjasama untuk proyek Teluk Shallow selanjutnya. Saya akan mempresentasikan gambaran dasar proyek ini. Kakak ketua Lumio kabur dari penjara. Lumio licik dan berhati dalam. Dia mungkin akan mengambil balas dendam. Siapkan orang untuk menunggu dengan sabar. Saya umumkan upacara penandatanganan dimulai sekarang. Bo, Grup Kiao dengan tulus menyambut Anda. Bergabung dalam proyek kerjasama Teluk Shallow. Bisa bekerja sama dengan bos Kiao. Ada kehormatan besar. Bos Chow, apakah Anda memilih kakak tertua Bo sebagai mitra? Apakah ini karena hubungan pribadi Anda dengannya? Tentu saja tidak. Bos Bo adalah mitra yang sangat bisa dipercaya. Kakak ketua Bo, kabarnya Anda dan Nona Kiao akan segera menikah. Kedepannya, apakah Grup Bo dan Grup Kiao akan melakukan kerjasama yang lebih mendalam? Kiaoan akan menjadi nyonya rumah grup Bo. Rencana masa depan tergantung pada keinginan bos Kiao. Po Jinian, masa depanmu tidak akan datang. Luminyo, jangan gegabah. Masa depan. Kesempatan. Kesempatan apa? Berkat kamu dan Kiawan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Luminyo, asal kamu melepaskan hau-hau, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Sudah terlambat. Kamu menghancurkan mimpiku menjadi kaya, merampas semua hartaku. Kamu menghancurkan hidupku, membuatku menjadi seorang penjahat yang tidak bisa muncul di tempat terang. Apa yang bisa kalian berikan untuk membayar hutang padaku? Hau-hau, ayah dan ibu di sini. Kalian memang sangat dekat ya, ibu dan anak, selama 5 tahun ini. Kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya, tapi untuk dia. Kamu melahirkan anak yang lucu ini. Seandainya aku tahu. Seharusnya dari awal aku mencekiknya sampai mati. Oh ya, ini juga darah dagingmu, kakak tertua Bo. Aku penasaran, berapa banyak yang rela kakak tertua Bo berikan untuk menyelamatkannya. Lumio, asal kamu setuju melepaskan hau-hau. Apapun yang kamu mau, bahkan grup Bo pun bisa kuberikan padamu. Grup Bo. Ini adalah grup terbesar di Jiangcheng, mengendalikan urat nadi ekonomi seluruh wilayah selatan. Jika aku mendapatkan grup Bo, sangat menggoda ya. Ya, benar. Aku juga bisa menghapus semua bukti kejahatanmu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menanggung cap sebagai penjahat. Parenti. Sudah saat seperti ini, kamu masih berani main-main denganku.
Boinan, asal kau berlutut padaku. Aku akan melepaskan si imut ini, bagaimana? Aku setuju, jangan sakiti dia. Gimana? Bilang sama ayah, ada yang sakit nggak? Ayah, aku mau lindungi ayah. Hau-hau benar sekali. Tapi sekarang hau-hau masih terlalu kecil. Nanti hau-hau sudah besar. Baru lindungi ayah dan bunda, ya? Hau-hau. Kamu bikin bunda kaget setengah mati. Bunda baik, kamu anak baik. Hau-hau anak laki-laki pemberani. Nanti hau-hau lindungi bunda. Boinan, dasar licik kau menipuku. Kamu jangan macam-macam. Mengancam dengan anak kecil, rendah sekali. Untungnya Boda Shao gesit, kalau tidak, dia pasti berhasil. Orang seperti ini pantas dihukum mati, biar tidak membahayakan masyarakat. Hahaha. Lu Minyo. Baik mimpi menjadi kaya, maupun menggunakan anakku untuk memeras. Rencanamu untuk membuatku menyerah tidak akan pernah berhasil. Benarkah Boinan? Aku beritahu kamu. Aku tidak mau apa-apa, aku hanya mau kalian. Lori, ayo Lori, Lori. Mati. Bo Jinyan. Kamu janji akan menemaniku seumur hidup. Aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Dengar tidak? 5 tahun lalu kamu menyelamatkanku. Sekarang, saatnya mengembalikan nyawaku padamu. Kamu tidak boleh bicara seperti ini. Kalau kamu berani mati, aku akan menikah lagi dengan Hau-Hau. Aku juga akan memberitahunya bahwa ayah kandungnya adalah seorang bajingan yang tidak menepati janji. Jinyan, Jinyan. Nona besar. Boda Shao pasti beruntung, dia tidak akan kenapa-kenapa. Iya, Nona besar, keluarga kami Shao. Sudah lama berkeliaran di dunia, sudah melihat banyak trik. Dewa kematian tidak berani mengambilnya. Shaolin. Aku bawa Hau-Hau. Tante. Maafkan aku. Bodoh sekali. Ini semua hutang Jinyan pada kalian berdua. Aku tidak menyalahkanmu, ini Jinyan. Setelah memastikan kalian berdua, dia minta aku menyimpannya, seharusnya. Dia yang menyerahkan langsung padamu di pernikahan. Tapi sekarang, Xiao An, aku hanya berharap kau tidak menyalahkan Jinyan. Bo Jinyan. Kau benar-benar bodoh. Mama, kata guru, gadis menangis jadi tidak cantik. Mama, harus jadi anak baik. Mama dengar, Mama tidak menangis. Temani Mama tunggu ayah keluar. Oke? Kemudian pangeran kecil terus berjalan, akhirnya kembali ke planetnya sendiri. Mawar yang dia tanam sendiri. Mama, ayah mau tidur sampai kapan? Ayah sekarang terluka, biarkan dia istirahat lebih lama. Ayah, cepat bangun. Aku masih ingin kau ajak aku main ke taman hiburan. Tolong, cepat bangun, oke? Kau bikin aku kaget, kupikir kau tidak akan bangun lagi. Aku belum menikahimu, belum dengar kau panggil aku suami. Mana tega meninggalkanmu. Ayah, kau akhirnya bangun. Mama, akhirnya tidak perlu nangis lagi. Kenapa? Apa lukanya terganggu? Sayang. Anak masih di sini, tidak baikan. Ayah Mama, mau kasih Hau-Hau adik perempuan. Hau-Hau tidak lihat apa-apa. Lihat kamu, ngajarin anak apa saja. Kau ngapain? Sayang, aku sudah kasih semua hartaku padamu. Kapan kau kasih aku status? Tergantung penampilanmu.